sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 5 yang mewakili Bapak Kasih P3H Bapak Muhammad Basori. Yang saya hormati tim verifikasi lapangan kegiatan penilaian lomba warna lestari kategori PKSM dari Dinas LHK Provinsi Jawa Tengah. Yang saya hormati Kepala Desa Kaliwlingi atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Ketua Koordinator KCF dari CDK 5. Yang saya hormati rekan-rekan penyuluh kehutanan dan perikanan dari Kecamatan Brebes, dan juga yang saya hormati pula anggota kelompok KMPHP Mangrove Sari dan undangan-undangan lainnya. Muhammad itu orang yang terpuji, ya. Muhammad orang yang terpuji. Muhammad bangkit, ya. Bangkit lah ya. Gunung, ya. Surya, matahari, samudra, lautan. Jadi manusia terpuji, bangkit ya, untuk membenahi gunung dan samudra barangkali. Langit dan bumi lah ya, mudah-mudahan. Dan Mas Bangkit ini dari kecil memang sudah berkecimpung di mangrove ya. Saya tahu dulu bapaknya Pak Mas Hadi itu selalu ngajak beliaunya ini. Dan alhamdulillah atas arahan atau atas bimbingan dari bapaknya ini Mas Bangkit ya seperti sekarang ini ya. Ya alhamdulillah gede dhuwur ya. Jadi namanya itu orang kabutan karena orangnya gede. Alhamdulillah. Hari ini mudah-mudahan ya, kalau berdasarkan surat yang saya baca itu kan berarti ada dua orang yang masuk kategori atau masuk nominasi ya, masuk nominasi yang untuk bisa diusulkan ke tingkat nasional. Ya mudah-mudahan nih Mas Bangkit yang ini ya. Amin. Doanya semuanya. Amin. Kita tahu bahwa dengan banyaknya penduduk, dengan bertambahnya penduduk, maka tekanan terhadap lingkungan baik lingkungan darat maupun lingkungan pesisir ini pasti ada dampaknya kan seperti itu. Jadi karena manusia membutuhkan sandang, pangan dan papan, maka kalau di lingkungan darat ya hutan lah lingkungan hutan, baik hutan rakyat maupun hutan negara. Kemudian di lingkungan perairan ya pantai dengan mangrove-nya, maka akan terpengaruh juga. Nah, hal-hal tersebut tidak akan terelakkan, tapi bisa mungkin dihambat gitu, Bapak Ibu, dihambat, diperlambat diperlambat dengan cara pengelolaan lah. Salah satu kiprah di sana adalah ya ini teman kita semua, Mas Bangkit sebagai PKSM, karena di situ memberi pencerahan terhadap lingkungan sekitar, masyarakat sekitar terkait dengan pelestarian secara luas itu hutan dan lahan seperti itu, lingkungan hidup ya. Nah untuk itu pemerintah dalam hal ini memberikan apresiasi berupa penghargaan warna lestari itu sih. Jadi penghargaan warna lestari adalah penghargaan yang diberikan kepada individu maupun kelompok yang mempunyai kepedulian terhadap kelestarian hutan. Kalau secara luas mungkin lingkungan hidup dan kehutanan itu segitu. Nah untuk saat ini kami beserta tim akan melakukan kaitan dengan lomba warna lestari berupa verlap PKSM gitu, meliputan swadaya masyarakat. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah dosa-dosa kami, dosa keluarga kami, dosa rekan-rekan kami, dan dosa pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, ya Rahim, pada siang hari ini di ruang pertemuan kelompok Mangrove Sari, Desa Kaliwlingi, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, kami mengharap ridho-Mu. Kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, pikiran yang terbuka, dan rezeki yang luas. Semoga kegiatan ini sebagai salah satu bentuk ikhtiar kami untuk turut serta menjaga lingkungan agar tetap lestari dan bersahabat.
dan semoga verifikasi lapangan penilaian lomba warna lestari kategori PKSM atas nama Mas Bangkit tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 ini mendapatkan hasil yang maksimal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbikal rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup waktunya teman-teman, ada 80 slide yang mau saya tampilkan dan semoga ini cukup nyaman duduk dan daharannya. Jadi kegiatan di Learning Center ini memang kita sedang membatasi sampah Bapak Ibu, sehingga snacknya juga kita sudah pakai tempat tala lengkar, terus kemudian snacknya semuanya tidak berplastik. Kita pelan-pelan Pak untuk membiasakan hal-hal yang positif. Mohon izin, perkenalkan, nama saya Muhammad Bangkit Gunung Surya Samudra. Yang saya hormati teman-teman dari penilaian PKSM Jawa Tengah DLHK, yang saya hormati teman-teman dari cabang Dinas Kehutanan wilayah 5, yang saya hormati teman-teman perjuangan mangrove Sepantura Brebes. Karena kebetulan hari ini yang hadir tidak hanya Kalilingi saja, ada 8 desa dari 4 kecamatan yang saya undang hadir. Dan mungkin kalau teman-teman lihat hari ini saya agak begitu ganteng karena pakaiannya biasanya nggak seperti ini kalau ke lapangan, pakai kolor, pakai baju bola. Kalau lapangan kapanpun ngobrol pagi sampai sore, mencoba menggali informasi dan melakukan pendekatan-pendekatan yang lain. Mohon izin, dalam kegiatan ini mungkin lanjut aja Mas Harto. Dalam laporan kegiatan yang saya lakukan secara profil, saya tahun 1997 Bapak Ibu lahir dari Bapak Mas Hadi dan Ibu Muriati. Kemudian saya mendapatkan gelar di kampus tahun 2014. Terus kemudian sejak itu saya mencoba bergabung dan mengabdikan diri kepada teman-teman menjadi sekretaris kelompok Mangrove Sari. Kalau secara basicnya dari 2014, jadi 12 tahun yang lalu saya mempelajari konsep-konsep nature based solution, saya mempelajari pendekatan-pendekatan emosional kepada masyarakat. Dan alhamdulillah sampai hari ini mungkin nama yang diberikan sebuah doa yang akhirnya bisa dimanfaatkan oleh teman-teman sepanjang Pantura Brebes. Jadi tidak hanya Kalilingi. Lanjut Mas Harto. Kemudian apa sih yang melakukan saya pribadi pergerakan lingkungan itu menjadi hal yang utama? Karena saya memiliki latar belakang yang pertama adalah kondisi lingkungan Bapak Ibu semuanya. Mungkin kalau Pantura Brebes latar belakang kita sama, bencana abrasi, degradasi hutan terjadi, alih fungsi lahan masif di tahun 1998 akibat adanya budidaya udang windu pada waktu itu, sehingga mau tidak mau sebagian desa itu sudah mulai memikirkan bedol desa pada waktu itu. Kalau yang sekarang dilihat mungkin Demak sudah terjadi, ya semoga kita dijauhkan, walaupun saudara kita yang ujung Paparudin Ibawarsono itu di sana juga menakutkan sekali karena di ujung Losari terjadi degradasi yang cukup parah juga. Lanjut Mas. Selain kondisi lingkungan, kondisi sosial masyarakat juga mempengaruhi mengapa kemudian saya harus melakukan pergerakan-pergerakan di lapangan. Yang pertama ya terjadinya abrasi, terus kemudian nilai kondisi masyarakatnya menjadi menurun karena degradasi lingkungan itu membuat masyarakat tidak memiliki kemampuan yang pasti atas kehidupan. Karena tidak mau tidak mau, kalau abrasi datang bangun tidur air sudah di dalam kamar itu rasanya tidak nyaman. Jadi hal-hal itu yang kemudian secara pribadi dan keluarga itu merasakan ini kalau seperti ini terus-terusan. Bahkan kalau cerita Pak Rusjan dulu ya, sekolah itu kadang sepedanya digotong Pak, untuk sampai ke kota baru kemudian dipakai untuk bersekolah. Nah, itu hal-hal yang kemudian membuat saya melakukan pergerakan. Satu lagi Mas Harto, dari dua dampak tadi ada kondisi ekonomi ini yang mempengaruhi. Karena ketika alam tidak melahirkan fungsi ekologisnya, masyarakat tidak ditata atas kesadaran kehidupan yang berkelanjutan, maka ekonomi akan menjadi kunci utamanya. Salah satunya adalah bagaimana caranya dinamika kalau pesisir nilai ekonomi budidaya break even point-nya tidak mencapai batas yang minimum sehingga rugi dan mau tidak mau ditinggalkan. Itu garis besar yang selalu terjadi dimanapun. Jadi kalau ada orang lahan baru cetak tambah nyataknya 10 juta, 1 bulan musim angin barat hilang ya Kang Joni. Itu yang menjadi kadang dilema. Akhirnya kita harus melakukan pergerakan-pergerakan yang lain. Lanjut Mas Harto. Nah, kalau secara produk hukum PKSM Indonesia, saya mencoba untuk menggarisbesarkan saja. Ada peraturan PP pemerintah nomor 62 tahun 2020, yaitu tentang kedudukan peran serta peningkatan yang jelas bagi PKSM. Ada juga Undang-Undang 16 tahun 2006 tentang peran. Ada 3 penyuluh, jadi PSN, penyuluh swadaya PNS,
kemudian ada penyuluh swasta dan penyuluh swadaya yang seperti saya. Kemudian ada peraturan Menteri 13 dan Menteri 89. Ini bagaimana caranya PKSM itu menjadi jembatan penghubung atas produk-produk kinerja atau produk hukum biar bahasanya lebih nyaman sampai kepada masyarakat. Karena kalau bahasa yang kaku biasanya teman-teman agak susah, mikirnya apa gitu. Tapi kalau pendekatannya berbeda itu akan menghasilkan produk-produk dan kinerja yang berbeda juga. Lanjut Mas Harto. Kemudian kalau beberapa ahli dan praktisi kehutanan sebagai PKSM itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah agen perubahan lokal. Ini yang kemudian saya selalu bawa ke teman-teman bahwa bagaimana caranya jembatan bahasa ini bisa terjemahkan kepada masyarakat di tingkat apa. Kemudian ada model percontohan hidup. Kalau saya pada waktu itu tidak tergabung dengan Mangrove Sari dan Mangrove Sari tidak sebesar sekarang, saya akan susah Bapak Ibu mengajak teman-teman di desa yang lain. Karena biasanya pendekatan yang saya lakukan kalau udah dekat, 3 tahun dekat diajak ke sini. Termasuk kemarin kita di sini ya, teman-teman belajar tentang penanaman mangrove yang tidak monokultur. Karena monokultur sangat berbahaya. Kalau satu jenis mangrove saja dalam 1 hektar kena penyakit ya akan mati, akan apa. Akhirnya kita kemarin belajar bagaimana caranya menangani monokultur ini dengan berbagai jenis mangrove. Walaupun tantangannya kalau program itu mintanya keberhasilan, dan keberhasilan penanaman mangrove harus satu jenis yang sama. Biasanya mengarahnya ke sana. Terus kemudian sebagai penggerak modal sosial, alhamdulillah kedekatan-kedekatan yang saya bangun dengan teman-teman selalu menghadirkan bagaimana caranya dapur itu juga menjadi kunci utama. Jadi walaupun swadaya itu nggak harus swadaya yang model-model sendiri terus begitu. Dan alhamdulillahnya dari background apa yang kemudian saya dapatkan, saya memiliki kepercayaan untuk mengelola beberapa program dari luar negeri dan dalam negeri Bapak Ibu. Sehingga akhirnya beberapa program ini saya calurkan ke teman-teman yang lain. Jadi tidak semata-mata Mangrove Sari pengen dapat program sendirian, boten. Karena kalau Mangrove Sari bagus, tetangga desa jelek, yang ngapunten sama aja bohong. Karena pesisir Sabu Bijo itu tidak ditangani oleh satu desa saja. Ada 13 desa dari 5 kecamatan dan saya baru beberapa desa saja. Walaupun sudah sering mendampingi yang Losari, cuma agak masuk angin. Kalau ke sana itu kadang anget-angetan kelompoknya, tapi insya Allah itu menjadi tantangan bersama. Nah, yang buri protes karena udah paham biasa ada kancah-kancah yang sebelah sana itu. Angel dijak ngobrol mau kan. Ya lanjut Mas Harto. Nah, kalau inovasi pergerakannya Bapak Ibu, saya memiliki beberapa peran. Kalau kemudian saya lakukan biasanya pendekatan emosional itu saya taruh di paling awal karena tidak mungkin bicara lingkungan kalau emosional tidak dekat. Siapa lu datang-datang bicara mangrove, siapa lu datang-datang ngajak jangan nebang pohon, itu nggak bisa. Contoh teman-teman kayak Kang Giono, saya lah temu Kang Giono dari permainan bola. Ya kan, gara-gara main bola ketemu ngobrol, akhirnya sering main bareng, bisa melakukan pendekatan emosional, akhirnya bisa melakukan kegiatan yang lain. Kang Haji juga ya, Haji Sutana, dan teman-teman yang lain, Mas Dede dan Pak Sopian selaku penyuluh. Kemudian yang kedua adalah kunjungan rutin dan obrolan dekat. Ini yang saya lakukan. Setiap bulan itu saya hanya punya waktu di rumah kayaknya 1 sampai 3 hari saja. Kadang istri itu protes karena liburan kok ke lapangan terus katanya. Tapi gimana lagi tuntutan program Bapak Ibu. Selain dari program Tuhan yang Maha Esa sebagai manusia yang harus menjadi khilafah yang baik, tuntutan program karena saya harus menghabiskan nilai kegiatan-kegiatan yang di lapangan. Akhirnya setiap bulan saya membagi 2 sampai 3 desa. Jadi kadang main ke sana bisa sampai monitoring tanaman, mempelajari diskusi apa yang menjadi arah kegiatan ke depan dan yang lain-lain. Kemudian yang ketiga menghadirkan kegiatan yang bermanfaat. Biasanya kalau bicara lingkungan, kita hanya bicara penanaman mangrove, tapi tidak di salah satu desa di Grinting. Kita bicara lingkungan pakainya sepak bola, Pak. Jadi sponsornya kadang baju bola itu jadi sponsor utama sebagai nilai branding. Kalau misal Grinting itu sudah mulai awareness, masyarakat Grinting sudah mulai percaya dan peduli bahwa mangrove itu menjadi penting. Karena apa? Setiap pertandingan sepak bola itu dihadiri 10 ribuan orang di satu lapangan open terbuka. Dan ada branding tentang mangrove itu sampai kadang fotonya Kang Giono itu kayak caleg itu, besar sendiri di lapangan. Itu sangat luar biasa. Kemudian melahirkan inovasi. Ini yang kemudian sudah dekat dengan teman-teman semuanya. Saja teman-teman tidak hanya fokus pada penanaman mangrove. Sampai pada akhirnya di Grinting ada semangka ditambak, Pulau Gading mulai muncul juga, Bangkri mulai muncul. Saya juga mulai mendorong teman-teman yang lain agar bisa mengikuti di Mangrove Sari. Seperti pada tahapan menurut beberapa tenaga ahli bahwa penyuluh itu tidak hanya mendampingi saja, melainkan menghantarkan teman-teman untuk bisa melakukan kemandirian. Nah, ini yang kemudian saya dorong. Tapi bukti nyatanya ya ini platformnya Mangrove Sari. Jadi Mangrove Sari kadang jadi contoh. Teman-teman yuk main ada program tapi nggak ada anggarannya ya. Teman-teman main sampai sini mangan, ngobrol bareng, ketemu saudara sepantura tentang mangrove, mereka senang, termasuk hari ini. Nggak diundang, saya cuma lewat telepon, nggak ada apa-apanya, saya mohon maaf, yang penting teman-teman hadir gitu.
Dan mungkin pada bingung kok tumben ganteng, pokoknya saya agak senang hari ini pokoknya. Biasanya nggak pernah ganteng begini. Yang kelima, yang terakhir adalah menghasilkan kinerja bersama. Saya selalu menekankan kepada teman-teman bahwa asas kepercayaan dari setiap program itu akan melahirkan program-program lanjutan. Bukan hanya pemerintah saja, CSR atau NGO, setiap program itu harus melahirkan asas kepercayaan. Kalau asas kepercayaan tidak ada, ya mohon maaf, boro-boro orang pemerintah, orang tua sendiri kalau anaknya bandel pasti jarang dikasih uang jajan, Pak. Tapi kalau anaknya diperintah nurut, menghasilkan kinerja yang bagus, asas kepercayaan programnya bagus, pasti akan diberikan donor-donor yang lain. Lanjut, Mas. Kalau untuk kegiatan penilaian, mohon izin, saya ada 4 bab yang kemudian sesuai dengan penilaian yang ada di jurnal. Semoga ini bisa memberikan kepuasan kepada teman-teman, karena kalau saya susun sepertinya banyak sekali foto-fotonya Bapak Ibu. Terus kemudian mohon izin itu bisa dibuka, ada 4 dokumen Bapak, mungkin bisa dilihat, dibuka satu-satu, nanti kita sambil melihat, ngecek bersama. Yang pertama ada administrasi umum, tidak apa-apa Pak, dibuka aja, ada 1 kopi. Hanya 1 kopi, nanti bisa dilihat bersama. Yang pertama, lanjut Mas, di administrasi umum kita akan membahas tentang pengabdian PKSM. Alhamdulillah pada waktu Pak Eko Jatmiko itu saya dipercaya untuk menjadi salah satu PKSM sejak tahun 2016. Jadi setelah 2 tahun saya melakukan kegiatan di lapangan, kemudian saya sering diajak-ajak orang-orang tua di sana. Ayo Mas, ikut aja, siapa tahu nambah keilmuan begitu. Lanjut Mas Jarto. Kemudian secara jumlah kegiatan selama 3 periode atau 3 tahun terakhir, sepertinya ada 13 kegiatan Bapak Ibu. Cuma saya tampilkan 7 karena saking bingungnya mau naruh kegiatan tuh di mana, ngapunten. Jadi saya yang penting ada beberapa fotonya saja. Kalau yang folder selanjutnya itu ada, boleh dibuka, ada kegiatan share learning. Share learning ini kita dapatkan dari Yayasan Gati Temu Mitra se-Indonesia. Jadi kita menceritakan sukses story-nya menjadi kelompok yang asalnya mau hilang daratannya, sudah hilang kehidupannya, tapi kemudian bisa berhasil dan kemudian mendapatkan banyak donor atas kepercayaan dan kemanfaatan yang ada. Kemudian ada Lokakarya Peta Jalan, waktu itu di provinsi dari kemitraan. Pada kesempatan itu kita juga cerita sampai beberapa foto konsep nature based solution kita hadir di paparan teman-teman kemitraan. Artinya bahwa pengelolaan alam tidak semerta-merta harus nanam boten, tapi masyarakat harus dihadirkan nilai ekonomi alternatif agar masyarakat tidak merusak hutannya lagi. Kalau kemudian hutan hanya ditanam, masyarakat dapurnya tidak ngebul, ya ngapunten pasti hutan dijarah lagi karena sumber dayanya hanya itu, tidak ada sumber daya yang lain. Kemudian ada workshop dan rakornas OISK ini setiap tahun Bapak Ibu. Alhamdulillah kemarin kita bercerita dan mendapatkan insight juga bahwa pelatihan apa yang kemudian dilakukan oleh teman-teman di daerah Indonesia yang lain kita bisa manfaatkan di Brebes sendiri. Ada juga pelatihan bekal pemimpin, ini dari UAD, sumber donornya dari luar. Saya dapat kesempatan karena setiap tahun hanya 20 pemuda yang bisa melakukan sekolah selama 9 bulan. Jadi setiap bulan ada pertemuan, di mana kalau bekal pemimpin itu lebih pada melahirkan suatu kepemimpinan yang merasa memiliki rasa mendengar yang tinggi, rasa awareness yang lebih tinggi, dan mencoba untuk menghadirkan nilai-nilai solusi dari apa yang kemudian kita mampu dilakukan di lapangan. Ini kemarin juga ada lokal latih program solusi. Saya sama Mas Jarto berangkat ke Bogor selama 8 hari, gak betah di hotel Mas Jarto. Makanya itu aja, kita sekolah di sana tentang melakukan manajerial program. Jadi ketika kita mendapatkan kesempatan yang lebih dari program luar negeri, tantangannya juga luar biasa lagi. Sampai pada tahapan uang itu harus rinci, laporan harus baik, laporan bahasa Inggris, pokoknya itu agak repot bagi kita yang orang lapangan karena praktis itu akan susah teman-teman. Tapi saya kemarin belajar di sana untuk meningkatkan kapasitas kita. Kemudian kita juga melakukan pelatihan pengelolaan website. Nah, karena website itu menjadi dunia yang penting Bapak Ibu, bahwa sekarang produk oleh-oleh sedang kita dorong biar jadi e-commerce di websitenya. Jadi orang mau beli apa-apa itu sekarang kan tinggal Harno gitu ya, nanti barangnya datang. Nah, itu sedang kita upayakan websitenya ke arah bagaimana caranya orang bisa beli tinggal tutul-tutul di handphone. Yang terakhir ada PKSM yang kemarin, bahkan kemarin kita juga ketemu sama teman-teman Jawa Tengah, salah satunya Mas Jarwanto ya, yang nanti akan dinilai. Itu Mas Jarwanto itu yang gondrong Mas Jarwanto, yang sering kita ketemu di Kehati, timnya Buniken, yang Mangga, Air Hujan Pak, Bu apa namanya, yang sering ngomel-ngomel. Saya lupa itu Bu, salah satunya Buniken, Buning. Nah itu juga timnya, jadi mungkin saya titip salam ke Mas Jarwanto juga. Kemarin juga ketemu di PKSM. Siapapun kalau kita ngobrol, siapapun juaranya terserah ya Mas. Yang penting pengabdian kita terhadap alam itu terus dilakukan begitu. Lanjut Mas Jarto. Beberapa kegiatan yang lain ada studi banding KKMD di Celungup Malang, kemudian penguatan usaha jejaring pertahanan sosial.
Itu foto-fotonya ada Bapak Ibu. Kemudian pelatihan hasil hutan bukan kayu, pelatihan homestay dan kuliner dari Atma Jaya, kemudian pelatihan desa wisata. Saya hanya mengambil beberapa kegiatan yang sepertinya mewakili beberapa subjek yang saya lakukan pribadi. Kalau misal diambil semuanya kayaknya bingung Pak, karena ngobrolnya terlalu panjang begitu. Jadi saya mengambilkan beberapa subjek dan sesuai dengan 3 tahun terakhir kriterianya begitu. Lanjut Mas Jarto. Nah, ini secara data potensi Bapak Ibu, alhamdulillah ada kawasan 3 desa. Waktu itu yang pertama kali diusulkan menjadi KEE, kawasan ekonomi esensial, sebelum nomenklaturnya berubah. Itu waktu itu saya masih ingat Mas Wirin, Mas kali ini aja Pak gimana? Saya enggak mau Pak, pokoknya saya ada 3 desa yang lain di muara Sungai Pemali kok. Ada Sawo Jajar dan Tandusanga. Kenapa 3 kawasan ini tidak dijadikan SK sekalian? Ada SK ini biar menguatkan. Karena kalau tidak ada produk hukum, kita sebagai masyarakat itu tidak ada warisan Bapak Ibu. Walaupun produk hukum ini ngapunten bisa kalah dengan surat sakti berupa PSN begitu. Tapi ya semoga saja PSN ini tidak sampai di negara kita atau di Brebes sendiri, karena kayaknya potensinya tidak begitu banyak begitu. Kemudian yang sebelah kiri itu ada potensi peta sawit Kabupaten Brebes, di mana teman-teman dari beberapa kecamatan ini yang saya lakukan pendampingan dan kegiatan penyuluhan di lapangan. Lanjut Mas. Ini ada secara potensi wilayahnya di Kalilingi sendiri, kita ada aset 6,5 miliar Bapak Ibu, itu berupa bentuk bangunan ini juga dari donor program yang kemudian dicatat sama Mas Harto. Ada hutannya sudah tertanam 4,5 juta batang khusus di Kalilinginya saja, ada 26 jenis mangrove dan carbon trade-nya pernah kita ukur tahun 2021 itu ada kurang lebih 335 ton per hektar. Jadi kalau ada 440 hektar dikalikan 3.350 ton per hektar itu sangat luar biasa. Saya dan Pak Rojan selalu menolak tamu yang mengatasnamakan, Mas saya bisa jual karbon, tidak perlu saya bilang. Kita masalah karbon itu nomor belakang. Yang utamanya itu yang penting ditanam hidup bermanfaat. Dan kawasan itu menjadi kawasan yang baik sehingga nilai ekonominya lahir juga. Kalau habitat burungnya ada 10 burung yang dilindungi, dan ikannya ada 4 ikan yang dilindungi, termasuk lumba-lumba itu biasanya muncul di bulan-bulan ini Bapak Ibu. Mereka transit terus kemudian munculnya di muara-muara Sungai Pemali Bapak. Itu selama 3 tahun menjadi tempat transitnya mereka terus. Mungkin karena alamnya sudah baik, mereka sudah nyaman, makanannya mereka ada sehingga mereka akhirnya datang ke sini. Lanjut Mas. Ini secara visi misi sebetulnya kalau pribadi saya dengan teman-teman, saya melihat potensi teman-teman itu bagaimana caranya melakukan tadi sesuai dengan inovasi pendekatan saya di lapangan. Ada 5 hal tadi, yaitu tentang menjemput harapan, karena pada waktu itu saya tidak mungkin mengobrolkan lingkungan kepada teman-teman yang baru sehingga itu akan susah, sehingga akhirnya saya mencoba membuat tulisan bagaimana caranya saya melakukan investasi kesadaran itu mulai dari pendekatan emosional. Kemudian di tahun berikutnya saya juga melakukan nature based solution. Saya selalu memberitakan ke teman-teman kalau alam yang dijaga akan melahirkan jasa ekologis yang cukup baik, dan jasa ekologis itu bisa dimanfaatkan walaupun nanam mangrove 10 tahun belum ada dampak yang nyata, tapi setidaknya dari apa yang kita tanam itu mulai banyak pemanfaatan yang bisa dilahirkan. Lanjut Mas. Ada sabuk hijau untuk pantau tahun 2025. Ini mulai saya lakukan kegiatan yang cukup masif karena beberapa desa binaan tuh dapat program ya teman-teman ya. Ada yang 3 hektar, ada yang 2 hektar penanaman langsung, anggarannya mereka kelola sendiri, yang penting saya hanya mantau. Kalau penanamannya gagal ya tanggung jawab teman-teman di lapangan, karena asas kepercayaan menjadi penting. Kalau teman-teman tidak bisa memberikan kepercayaan, ya sore itu saya pasti program tidak mau datang lagi begitu. Kemudian yang terakhir, saya sedang memimpikan bagaimana caranya alam lestari untuk Malaysia kini dan mendatang. Ini sebagai investasi jangka panjangnya, walaupun menjadi tekanan besar karena bahwa Warsono CS belum ada kader muda yang punya potensial yang besar, bahwa Nasir juga Sawo Jajar belum ada yang potensial yang besar, Kang Giono sama teman-teman harus punya kader yang muda. Karena kalau usia ngontrak kita di dunia nggak pernah tahu sampai tahun berapa, kalau ada kadernya lagi bisa dimaksimalkan. Lanjut Mas Jarto. Kemudian topografi wilayahnya Bapak Ibu, kalau kecamatan Desa Kalilingi ini ada potensi hutan mangrove-nya. Lanjut. Kemudian Tandusanga Kulon waktu kegiatan kemarin dengan Bapak Gubernur, ini ada potensi kawasan mangrove-nya cukup lebat juga. Lanjut Mas. Ini yang di Sawo Jajar, Om Yus waktu kegiatan di Pulau Cemara waktu itu kita bersama-sama mencoba memetakan melakukan penanaman mangrove. Lanjut. Nah, ini yang di Bangsri ada Mas Dede sama Mas Agus. Fotonya ganteng Mas. Tak pajang kok kan kadang Mas jemput foto apa yang penting ya masalah ya sesekali. Nah, ini kita mempelajari cara monitoring, cara melakukan pelaporan dan yang lain-lain. Ini ada peta potensi yang kita lakukan penanaman juga. Lanjut. Ini di Pulau Gading modelnya ganteng ya Kang Haji. Ini Kang Giono sama Kang Haji Sutana, ini alhamdulillah penanaman di sana juga berjalan maksimal bagus. Lanjut Mas. Nah, ini di Grinting sendiri, ini di hamparan walaupun godaannya luar biasa. Ketika nanam musim barat datang,
kerang hijau datang bersama bambu-bambunya, aduh pokoknya. Akhirnya kita mencoba mengalihkan penanaman biar dimaksimalkan di tambak-tambak dulu atau pematang sungai. Lanjut. Nah, ini di Desa Tanjung ada Pak Sofian CS. Ini walaupun penyuluh perikanan tapi semangatnya mangrupannya ada, walaupun beliau penyuluh. Kadang tak terlalu, Pak saya mau main aja Mas, di rumah nanti kita ngobrol. Kadang ngobrol hujan-hujan ke lapangan dan segala macam. Lanjut Mas. Nah, ini pendampingan kelompok binaan, ada dinamika kelompok yang kita lakukan ketika Mangrove Sari memiliki kegiatan event atau kemudian reorganisasi sampai rapat tahunan untuk membahas program yang akan diterima dan apa yang dijalankan, itu kita lakukan juga. Kemudian ada evaluasi program dan organisasi kelompok. Ini waktu foto di Grinting dengan Pak Rahmat dan Pak Sultan. Waktu itu kita meninjau lokasi penanaman mangrove, kalau kaderisasi dengan teman-teman pemuda. Kebetulan Mas Eko masih di belakang, ketinggalan perahu, nanti mungkin hadir dari teman-teman Karang Taruna. Lanjut Mas. Kemudian ada kegiatan selanjutnya, ada SOP keuangan dan lembaga. Karena ini menjadi penting Bapak Ibu. Ketika kami dan Mas Harto sendiri pada waktu itu mencoba untuk melahirkan, kalau mau menerima program dari luar negeri, syaratnya banyak sekali. Harus memiliki standar ini, harus pernah dilakukan inspektorat kalau di pemerintahan ya. Kalau kita bahasanya apa ya Mas? Audit. Nah, harus diaudit. Kalau hasil auditnya bagus, kita bisa terima program dari luar negeri. Kalau auditnya jelek, boro-boro terima program, nama kelompok aja langsung dicoret. Tapi alhamdulillah dari SOP ini kita bisa melahirkan. Mungkin kalau yang di bab 2 Bapak Ngapunten ini agak banyak, kalau mau dibuka-buka monggo, nanti bisa dibawa pulang buat oleh-oleh. Ini ada kurang lebih saya ngeprint kemarin ada 3.000 halaman. Selama 3 hari ngeprint bolak-balik. Alhamdulillah printernya mau diajak kompromi. Jadi di nomor 2 Pak, di map yang nomor 2 mungkin bisa dilihat kegiatannya. Kemudian kemarin ada pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat untuk budidaya kepiting soka. Ini senior saya juga Pak Tolani, nah, dari CTK 5 yang melakukan pembelajaran di sana. Terus kemudian ada studi banding. Jadi waktu kapasitas kemarin itu sebetulnya kegiatannya bukan buat teman-teman sepanjang Pantura, hanya untuk Kalilingi saja dari Bank PTN dan Kehati. Tapi saya ngomong, Kang, ayo kumpul, pokoknya kita belajar nandur bangka, pulang bawa mangrove yang nggak pernah ada di sana mohon. Nah, teman-teman akhirnya bawa mangrove Bugeira, Sonerasia, ada yang bangka merah nyebutnya bangka lanang mohon ini. Tapi alhamdulillah ditandur di sana pada hidup di desa masing-masing. Lanjut Mas. Kemudian ada kemampuan berjejaring Bapak Ibu. Kalau secara penilaian dari 3 pihak, kayaknya saya membagi 3 pihak, yaitu pemerintah, terus kemudian kelompok kerja mangrove, ada CSR dan NGO dan akademis. Kalau pemerintah ini waktu foto kita rame-rame mau mengusulkan kebun raya mangrove di Brebes, mungkin ada yang masih ingat. Waktu itu kita akhirnya gagal, yang jadi malah di Surabaya. Tapi belum rezekinya kita, karena waktu itu udah kumpul semuanya dari Menteri KKP, Menteri KLHK, terus kemudian Menteri Kemenkomarfa, itu kumpul semua jadi satu membahas Brebes itu akan jadikan pusat pembelajaran mangrove di Pantura Brebes, tapi di Pantura Jawa, tapi memang belum rezekinya. Kemudian ada kelompok kerja mangrove daerah. Kalau secara kemampuan berjaring banyak sekali Bapak Ibu, karena saya kebetulan sering aktif di kegiatan-kegiatan lingkungan, sehingga kayak PSDA, CDK, wilayah barat maupun CDK kehutanan atau perikanan gitu, sama Kodim dan lain itu. Kalau fotonya bisa dilihat banyak Pak, sampai belakang, monggo ditinggali sendiri ngapunten. Kemudian ada kelompok kerja mangrove daerah. Kenapa saya selalu suka di KKMD? Karena KKMD jadi platform Bapak Ibu. Di dalamnya itu ada dinas-dinas yang lain yang sepertinya kalau saya mau melakukan kegiatan itu agak susah karena ada batasnya. Sehingga batas ini kita tabrak dengan KKMD yang lahir di sana. Jadi KKMD itu mau Pusdataru, mau siapapun orangnya yang berbaju dinas, bisa melakukan kinerjanya bersama, termasuk teman-teman akademis kayak Prof. Nana, Prof. Rudi dan yang lain-lain dari UNES dan dari Undip. Lanjut Mas. Kemudian akademis, dari dulu alhamdulillah saya menjadi bagian dari himpunan mahasiswa perikanan Indonesia, kemudian melakukan beberapa jejaring sampai ke kementerian juga. Kemudian ada beberapa kampus besar yang di Jawa maupun di luar Jawa itu hadir dan melakukan riset dan pembelajaran di sini. Mungkin kalau foto detailnya di setiap itu ada Bapak di 3 kemampuan berjaring. Kemudian secara NGO CSR, kemarin kita dengan CSR PLN alhamdulillah program tanggung jawab sosial dan lingkungan, kita juga dapat termasuk tidak hanya di kami, desa-desa yang lain juga dapat, dan alhamdulillah bisa berjalan dengan yang lain. Kemudian ada beberapa yang lain juga dari Rekam, Witland, Yayasan Kehati, Kawan Main. Kalau secara foto di print ada satu-satu Bapak, untuk nanti ditinggali. Lanjut Mas. Kalau secara kemampuan bermitra Bapak Ibu, alhamdulillah kalau nama pribadi beberapa kali, kalau secara di situ ada 4 hal yang mungkin bisa ditinggali di map nomor 4. Itu tentang MOU, saya melakukan MOU bersama Yayasan Kehati, ada nama saya dan Barusan. Kemudian penanaman pohon mangrove dari Ikamat dan Pur Prancis, itu juga ada nama saya di MOU-nya. Kemudian syarat surat tugas KKP, waktu itu saya diutus menjadi
pendamping lapangan atau pengawas program secara selama 2-3 tahun masalah pemulihan ekonomi nasional. Itu juga ada surat tugasnya, kemudian di ISPIKANI menjadi bagian Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia di Jawa Tengah. Alhamdulillah secara Karang Taruna Provinsi saya juga masuk dalam wakil, alhamdulillah dipercaya sama teman-teman Karang Taruna Jawa Tengah untuk menjadi wakil di bagian penataan pesisir. Jadi alhamdulillah dari kemampuan bermitra sepertinya sebagian tenaga dan pikiran saya bisa dimanfaatkan oleh teman-teman di lapangan. Lanjut Mas. Mohon izin Bapak Ibu. Di pendampingan usaha itu poin nomor 5 ada 3 jenis usaha yang dinilai, tapi kayaknya ini lebih dari 3 jenis karena ada batik pewarna alami. Nah ini salah satu bentuk batiknya mungkin yang ada di meja, itu ada buruan impen sama teman-teman ibu-ibu yang lain. Kemudian ada bandeng cabuduri yang mungkin menu makan siang kita hari ini ada bandeng cabuduri Bapak Ibu. Langsung didatangkan dari dapur mangrove hari ini. Nanti bisa dinikmati karena potensi dalam pendampingan KTH ini saya berharap dengan teman-teman adalah melahirkan nilai ekonomi sirkular. Biar satu produk itu tidak berhenti nilainya dalam satu jualan saja. Kalau nilai bandeng hanya dijual 20.000 per kilo, kita rugi Bapak Ibu. Tapi kalau 1 ekor bandeng dijadikan bandeng tanpa duri, aktivitas cabut durinya dilakukan pembayaran, aktivitas kegiatannya menghasilkan nilai ekonomi, dan bandengnya bisa harganya lebih naik lagi. Ini ekonomi sirkular yang dilahirkan. Terus kemudian ada garam rebus. Mungkin ini produk-produknya nanti bisa ditinggali juga sama teman-teman. Ada untuk garam rebus kesehatan, garam rebus kecantikan, yang lulur mungkin teman-teman bisa menikmati, nanti bisa dibawa pulang juga sama teman-teman. Serta yang terakhir ada budidaya kepiting soka. Nah itu nanti teman-teman pemuda Karang Taruna, ketika tambaknya menjadi hancur kita bingung Pak, karena tanggulnya nggak ada, mau budidaya ikan, ikannya lari-lari karena nggak punya KTP. Kalau udah bisa geser ke tetangga tambak lainnya ya nggak tahu itu ikan punya siapa. Tapi kalau kepiting pakai crab box, memanfaatkan lahan kritis, kita bisa menghasilkan nilai-nilai budidaya yang sifatnya di atas perairan, yaitu tentang budidaya kepiting soka. Dan hasilnya ya lumayan. Kalau misalnya harga bibitnya 50.000 1 kilo, ketika dipanen bisa jadi 130 Pak. Jadi nilai ekonomi sirkularnya meningkat. Termasuk paket-paket kunjungan selalu laku alhamdulillah kalau di desa wisata. Jadi melahirkan nilai ekonomi yang lain juga. Lanjut Mas. Jadi memang nilai ekonominya tidak berhenti pada satu titik Bapak Ibu. Saya selalu melahirkan dengan teman-teman, inovasinya mau apa ini? Aktivitasnya dijual, barangnya dijual, mereka pulang itu dirampok uangnya, tapi pas pulang bilang terima kasih gitu. Padahal mereka tuh nggak sadar ketika sini bayar ini, pas pulang, loh kok uangnya banyak gitu. Tapi kalau mereka senang kan nggak merasakan seperti itu. Yang dapat manfaatnya teman-teman di lapangan, yang dapat kunjungan, dapat jual produknya. Terus ada olahan mangrove. Nih saya yang kemarin nggak bawa buruan impen ya, hanya rengginang saja. Mungkin nanti di rumah oleh-oleh ada. Kemudian jasa ekologi tracking mangrove yang jembatan pink di belakang itu menjadi ikoniknya. Kemarin di Grinting itu ada semangka ditambak, ini juga cukup unik Bapak Ibu, karena air asin ditanamin semangka kemudian bisa tumbuh, dan kayaknya potensinya malah lebih bagus nanam semangka daripada budidaya perairannya ya Pak Sofiannya, karena hasilnya lebih lebih banyak budidaya semangkanya begitu. Ini yang sangat menarik juga. Terus kemarin UMKM Desa Wisata waktu ada kegiatan-kegiatan showing produk itu ibu-ibu Sri Kandi di Kalilingi, dan nanti kita dorong pelan-pelan karena yang di Grinting sudah ketemu Bu Ajeng Kartini, itu juga kita dorong dapat program-program juga yang sama. Lanjut Mas. Nah, kalau misal nomor 6 poinnya, alhamdulillah kemarin mangrove tadi mendapatkan KTH Madya Bapak. Ini di tahun 2025 ya Mas ya? Aku agak lali, 2025, terus kemudian KTH utamanya menyusul waktu itu. Alhamdulillah kemarin kita juga menjadi kesempatan. Artinya dari penghargaan 2 ini sudah mencerminkan kalau nilai-nilai perjuangan masyarakat itu bisa dinilai sampai pada tahapan itu. Jadi KTH utama kalau secara penilaian insya Allah di poin yang paling besar Bapak Ibu. Jadi semoga ini bisa melahirkan dampak-dampak yang positif. Lanjut Mas. Kalau masyarakat yang dijadikan sasaran penyuluhan sebetulnya banyak sekali kalau yang dilakukan oleh bukan saya saja, melainkan tim-tim yang lain. Karena bagi saya kalau sendiri itu akan susah Pak, karena bukan Superman, tapi saya di lapangan selalu butuh super tim. Sehingga akhirnya banyak sekali kegiatan yang dilahirkan, salah dengan pelajar. Mereka ada kunjungan ke kami outing class. Jadi outing classnya dulu waktu nggak ada learning center duduknya di dermaga Bapak Ibu. Jelek lah pokoknya, duduk ngemper, nggak bisa belajar pakai proyektor, nggak ada sound system. Tapi pas dapat kesempatan program, kita langsung tahu kalau ada gap yang harus diselesaikan. Akhirnya kita bangun learning center, bisa dipakai seperti ini. Kemudian pemuda, ini waktu kegiatan di Anambas. Jadi saya waktu itu dapat kesempatan mendampingi teman-teman Kawung Pitu Bogor, dikirim ke Palmatak. Jadi pulau terluar di Kepulauan Riau. Jadi terbang ke sana harus 2 jam naik pesawat ke Batam,
2 jam dari Batam ke Letung, 2 jam dari Letung ke Palmatak pakai ferry, 30 menit kemudian pakai speedboat. Jadi 1 hari full di perjalanan, Pak. Sampai-sampai masuk angin karena perjalanannya udara, kereta, darat, laut itu dipenuhi. Tapi alhamdulillah kita waktu itu mempelajari teman-teman muda sana mengenai sekolah lapang mangrove. Jadi mengenalkan potensi mangrove yang ada di lapangan di sana itu bagaimana caranya kalau mangrove itu bisa dimanfaatkan. Dan lucunya di sana itu bahasanya Melayu sehingga sangat berbeda penggunaan nama Latin atau nama daerah di sini. Di sana bogem itu bukan bogem, tapi perpat. Saya nggak tahu perpat itu apa. Hanya kita ke lapangan, sekolah lapang baru saya mendapatkan insight juga ternyata bahasa Melayu cukup unik juga. Jadi waktu itu kita mempelajari nempel-nempel. Waktunya aman? 5 menit saja. Ya, nanti saya nambah waktu 1 jam lagi. Terus kemudian dengan ibu-ibu kemarin di sini teman ibu-ibu juga kita lakukan pembinaan. Alhamdulillah mulai dapat bantuan-bantuan yang lain yang bisa melahirkan produk-produk ini. Dulu batik tidak seperti ini tempatnya, boxnya, garam tidak seperti ini bentuknya, hanya garam dijual kiloan saja. Terus kemudian didiversifikasikan sehingga beberapa bentuknya ada garam yang banyak, sehingga nilainya tidak hanya satu produk saja, melainkan banyak penghasilan kegiatan-kegiatannya. Lanjut Mas. Kemudian kepada tokoh masyarakat waktu itu di Desa Randusanga memberikan pengarahan tentang kegiatan ekonomi berupa budidaya kerang hijau di Ghost Island atau bahasa gaulnya itu Pulau Hantu ya Mbak, di Mas Radi CS ini waktu sama Kang Yadi juga. Kemudian secara tokoh agama ya masuk dalam jajaran pengurus Ansor sebagai bentuk kalau mau merubah sistem ya katanya harus masuk ke dalam sistemnya. Jadi pemuda Ansor pada waktu itu menjadi bagian saya untuk melakukan pergerakan di sana. Lanjut Mas. Kemudian ada rehabilitasi hutan Owiska pada waktu itu, kemudian melakukan pendampingan tentang monitoring tanaman. Saat waktu itu kita mendapatkan tamu untuk belajar menata kelola kawasan yang baik. Bagaimana caranya melakukan manajemen konservasi itu dengan berkelanjutan. Waktu itu teman-teman dari Pati. Kalau studi banding alhamdulillah banyak sekali Bapak Ibu ke kami. Lanjut Mas. Izin kalau yang nomor 8 mungkin nanti bisa dilihat ada pengelolaan secara 3 tahun, tapi mungkin lebih dari 4 kegiatan saya tampilkan Bapak Ibu. Yang pertama waktu itu saya melakukan cerita praktik baik waktu kegiatan KKMD. Alhamdulillah pada waktu itu yang hadir teman-teman KTH pilihan karena nggak bisa semuanya hadir. Jawa Tengah saya memberikan sukses story juga bagaimana caranya mengelola konsep hutan dengan nilai ekonomi yang sama atau nature based solution. Kemudian juga kedatangan tamu-tamu pelajar dari Jepang, itu mereka pengen tahu bagaimana konservasi itu bisa dimanfaatkan sebagai nilai ekonomi tambah. Itu alhamdulillah kita juga. Kemudian ada translate-nya Bapak Ibu, jadi saya nggak bisa bahasa Jepang kan Giono. Saya hanya bisanya konnichiwa saja, tapi alhamdulillah ada translate-nya. Jadi pada waktu itu kita sampaikan bahwa penanaman mangrove itu harus melahirkan nilai ekonomi, sehingga nilai ekonomi ini akan melahirkan kepercayaan dan kepedulian terhadap lingkungan yang sama. Kemudian ada konservasi juga, yaitu program Negeri Segora, alhamdulillah kemarin bersama-sama di Randusanga juga. Lanjut. Kemudian pendampingan kegiatan yang lain ada tentang kapasitas pengelolaan kawasan. Alhamdulillah kita dapat program yang solusi dari Jerman ini besar dan bisa dimanfaatkan sehingga teman-teman waktu itu kita ajak belajar kebun raya mangrove yang diimpikan mau jadi di Kalilingi nggak jadi, kita kunjungi pada waktu itu, kita pelajari di sana apa yang kemudian menjadi potensi di sana, termasuk di BC Probolinggo sama di Wonokerto. Lanjut Mas. Kemudian ini ada bantuan produktivitas ekonomi alternatif, pendampingan kelola usaha. Alhamdulillah itu ada bantuan 3 hal, dari mulai batik, garam, sama olahan makanan teman-teman ibu-ibu. Waktu itu dapat dari program solusi juga. Kemudian saya juga melakukan pendampingan teman-teman pemuda, melakukan digitalisasi karena produk kalau kemudian hanya di showing saja, nanti ada showing produk oleh-oleh, tapi kayaknya nggak bisa terjarah sama dunia sosial gitu atau dunia lain, sehingga akhirnya kita memanfaatkan sosial media. Teman-teman pemuda kita latih untuk bagaimana caranya mendorong untuk menjadikan teman-teman ini pahaman melek akan sosial media. Kemudian pelatihan hasil hutan bukan kayu, snack olahan, mungkin nanti di tempat oleh-oleh masih ada Mas Arto? Habis ya? Habis ya, nanti bisa kita pesankan Bapak Ibu ada klepon mangrove. Mungkin kalau foto-fotonya banyak di map yang nomor 9 tadi, pendampingan kelola usaha. Lanjut Mas. Itu nanti ngiler semuanya. Kemudian masih di pendampingan kelola usaha, kita melakukan peningkatan kapasitas SDM juga di dalam pengemasan dan pemasaran produk. Waktu itu ini kegiatan dari hadiah kita dapat maja ya Mas, utama ya. Jadi pas dapat maja utama, kita kesempatan untuk memberikan kegiatan, terus kemudian kita ngundang narasumber. Kemudian ada inovasi usaha juga, diversifikasi yaitu penggunaan tanin batik untuk pewarna alami. Fotonya cantik, Bu Ranimpen, Bu Iza Priyanti pada waktu ke lapangan, Bu Bupati.
kemudian ada peningkatan akses rumah oleh-oleh, mungkin nanti bisa dilihat di Pulang sebelah kiri loket itu kita sedang bangun. Waktu itu ibu bilang, Mas, kalau kita produknya susah bersaing, gimana cara jualnya ya? Kita harus punya inovasi, akhirnya dapat program merubah ruangan jadi tempat oleh-oleh. Nanti kita bisa ke sana juga, termasuk yang di Grinting dari studi banding ke kami, akhirnya teman-teman juga melakukan pembuatan tracking mangrove. Hanya saja memang belum rezekinya Kang Giono ya, karena aksesnya jauh dan segala macam. Tapi pemancingannya luar biasa. Memang sekarang itu wisata yang paling menarik adalah mancing, menenangkan diri dari pancingan. Lanjut, jangan ditambah-tambah. Terus kemudian secara pemasaran produknya Bapak Ibu, alhamdulillah kalau secara penilaiannya kita ada, bahkan internasional sudah masuk batiknya Buranimpen waktu itu dibeli sama teman-teman NGO OISKA. Jadi bagi mereka luar negeri, pewarna alami di batik itu adalah barang yang mahal yang belum pernah mereka lihat. Selain kain batiknya yang jadi warisan di Indonesia, pewarnaan alaminya yang menjadi luar biasa. Kemudian ada di negara Bhutan waktu itu datang juga, walaupun nggak tahu bahasa, tapi alhamdulillah mereka senang dan bisa bawa oleh-oleh. Serta kemarin kita melakukan showing produk di Pajero Indonesia, komunitas datang, kemudian kita jejerkan produk-produk kita, kemudian alhamdulillah banyak yang beli juga. Lanjut Mas. Jadi selain internasional, ini juga nasional, showing produk di acara KKP, Buranimpen tuh sekarang sudah jadi narasumber. Bapak Ibu sering terbang pakai pesawat terbang yang dulunya nggak pernah, ngelatih batik, ngelatih olahan makanan, terus kemudian ini sama Pak Menteri. Kemudian kita pernah nyewa booth 60 juta di Gebyar Wisata Nasional Indonesia. Itu pengennya kita adalah orang datang ke Guji, sebelum datang ke Guji kita tarik ke mangrove dulu. Alhamdulillah laku Pak pada waktu itu Pak, karena kita sering berjejaring dengan beberapa buyer atau biro perjalanan. Jadi mereka pagi dari Jakarta, daripada siangnya nganggur mau ke Guji nggak boleh masuk kan harus jam 2, siangnya makan mangrove makan siang di sini di mangrove, makan seafood-seafoodan, kemudian sorenya mereka baru ke Guji. Lanjut Mas. Kemudian secara hasil dan dampak kegiatan ada beberapa hal, mungkin di situ bisa dilihat Bapak Ibu, ini yang sudah poin nomor 3, itu ada beberapa teman-teman PKSM yang baru masuk, itu di map yang beda lagi. Lanjut Mas. Kemudian ada terbentuk kelompok baru ini, ada Koperasi Garam alhamdulillah, terus kemudian ada organisasi KMP Mangrove Sari, ada Pokdarwis Mangrove Sari juga. Kalau penilaiannya hanya lebih dari 3 kelompok sebenarnya lebih. Lanjut Mas. Ini ada 5 kelompok teman-teman, ada pengelolaan TPS 3R. Kita juga sedang mengupayakan Bapak Ibu bahwa plastik jadi bensin itu akan jadi nyata, karena kita sedang mengupayakan pakai alat pirolisis yang akan dihadirkan oleh teman-teman Solusi. Kemudian ada Pokmas Jatuhan juga jelas segara, itu tentang mengawasi sumber daya alam yang ada di Pandansari biar dimanfaatkan secara bijak dan maksimal oleh teman-teman manusia. Lanjut Mas. Kemudian ada pengembangan usaha KTH, nanti bisa dilihat Bapak Ibu, itu ada sertifikat halal, ini lebih kepada Ibu Dayuni, itu ada garam dengan ada sertifikat halalnya, terus kemudian nomor induk berusahanya, SNI-nya dan yang lain-lain, itu ada semua berkasnya. Lanjut, bentar lagi Mas Diva, tenang saja. Kemudian rata-rata peningkatan pendapatan mangrove, nanti Bapak Ibu boleh tanya ya, karena kalau datanya sepertinya saya susah menempelkan karena saking banyaknya. Kalau nanya Pak Darwis boleh ke Mas Harto, nanya garam boleh ke Ibu Dayuni, nanya snack mangrove sama teman-teman Buranimpen juga. Kalau kepiting sokan nanti sama Mas Eko belum datang. Lanjut Mas Harto. Kalau pembiayaan penyuluhan yang dilakukan, alhamdulillah tadi yang saya bilang di awal bahwa penyuluh swadaya tidak semata-mata harus keluar kantong dari sendiri, tapi gimana caranya membranding diri kita biar golek jenang nanti jeneng akan mengikuti. Jadi ketika kemudian saya dapat kesempatan beberapa program, saya manfaatkan program ini sebagai program tingkat tapak di lapangan. Walaupun di awal tahun 2014 sampai 2020 ya ngapunten pakai uang sendiri karena masih belum ada istri, masih aman-aman saja Pak. Tapi ketika sudah ada istri harus berpikir yang lebih keras. Akhirnya dapat program kesempatan dari yang lain, kita bisa manfaatkan melakukan penyuluhan di lapangan. Ada dari NGO OISKA Jepang pada waktu itu, Kang Giono belajar bahasa Jepang sama Kang Abdul Yasin sama teman-teman sensei datang. Kemudian ada Magri Segoro, sekarang tanaman foto terakhir ya Mas Harto ya, alhamdulillah sudah tinggi 80 cm, tanamannya bagus, 80% hidup. Kemudian ada pembiayaan CSR, TJSL PLN. Lanjut Mas Harto. Ini juga ada Yayasan Keagamaan Hayati pada waktu itu yang kemudian kita manfaatkan untuk programnya. Ada kemudian pembiayaan program Solusi yang tentang pengelolaan sampah yang kita sedang lakukan. Serta kemarin itu dari desa Sangata, itu Kalimantan Timur, main ke sini Pak. Mereka naik pesawat main ke sini, magang 3 hari, tidur di homestay kami, belajar tentang bagaimana caranya ngelola mangrove. Mereka buat trekking itu pakai kayu ulin nggak jadi-jadi. Kok di sini pakai kayu sama perahu aja bisa jadi katanya. Nah ini mereka belajar teknik-teknis itu. Lanjut Mas Harto. Kemudian ini praktek baik yang lain, saya juga melakukan kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah. Saatnya adalah kunjungan teman-teman KTH di Serayu Opak Progo. Mereka datang ke sini terus kemudian
merefleksikan kegiatan-kegiatan yang ada di sana, walaupun kontur permasalahan yang berbeda karena Pancela dan Pantro itu sangat jauh berbeda, tapi ada titik temunya, titik temu yang kemudian menghasilkan nilai semangat yang sama pada waktu itu. Lanjut Mas. Ini ada penambahan kader keahlian. Kalau kader ya silakan Bapak Ibu dilihat, banyak sekali teman-teman. Ngapunten Kang Hadi fotonya kayaknya asing ganteng, tak tempelnya kader. Jadi akhirnya saya pakai foto-foto yang agak matching dulu aja karena sebagai paparan begitu. Kalau misal mau tanya Bapak Ibu ya dilihat ini teman-teman yang hadir pada hari ini. Lanjut Mas. Nah kemudian menjadi fasilitator kegiatan kemitraan Pekalongan. Kemarin ada teman-teman Pokdakan yang mau dibentuk, kemudian saya memfasilitasi, alhamdulillah. Kalau misal secara poin nomor 7 itu ada 12 kali lebih dari, tapi kalau ini lebih dari 12 kali Bapak Ibu. Kalau tak cantuman semuanya kayaknya lebih dari itu juga. Ini ada 3 kegiatan di slide pertama. Ada narasumber rekam Nusantara pada waktu itu yang dapat programnya di Randusanga Wetan Mbah, yang Mas Eko CS di sana. Kemudian pernah jadi bintang iklan atau bintang tamu di Radio Semarang Indonesia. Mungkin kalau yang sering mireng, saya sering siaran di sana dengan teman-teman diundang di sana untuk menceritakan kegiatan-kegiatan lingkungan. Lanjut Mas. Ada juga tentang temu mitra, waktu itu saya juga menceritakan kegiatan-kegiatan yang ada di kami dengan Mitra Yayasan Indonesia Senasional. Ada kemudian juga pelatihan rumah bibit kepada mahasiswa UGM, yaitu mereka datang dengan program Biodiversity Warrior. Kemudian juga ada narasumber dan peraturan desa Kaliling yang sedang kita dorong Bapak Ibu, bahwa Perdes Kaliling ini hanya mengatur mangrove saja pada waktu itu, tidak mengatur ekonomi alternatif dan pengelolaan sampah. Dan kita sedang dorong dapat program rezeki. Kemarin kita mencoba untuk memberikan bahwa pilar-pilar Perdes itu menjadi penting dan harus mengatur seluruh kegiatan yang ada. Lanjut Mas. Kemudian ada pelatihan konservasi mangrove kepada masyarakat Almatak, alhamdulillah. Kemarin tanggal 10 Februari juga, ini masih tahun yang sama, jadi 12 lebih dari 12, insya Allah lebih juga. Ada sosialisasi dokumen KKMD juga waktu itu. Kemudian penguatan kelompok di Pati yang datang ke Brebes juga. Lanjut. Ada sama Serayo Pak Progo datang, kemudian alhamdulillah menjadi narasumber webinar juga. Jadi mahasiswa-mahasiswa itu kadang Mas Bangkit minta tolong ngisi acara, ya boleh-boleh saja, free gratis selama saya tidak harus ke Banten. Waktu itu kegiatannya di Banten. Kemudian waktu itu narasumber di Dinbudpar juga. Setelah bangunan jadi, Dinas Pariwisata bingung, Mas, aku mau kegiatan butuh narasumber, butuh lokasi, silakan Pak datang di sini aja. Itu tentang ekonomi kreatif yang dilahirkan. Lanjut Mas. Ini sama juga waktu itu pelaksanaan keanekaragaman jenis mangrove, teman-teman hadir di sini. Terus kemudian kita juga sering live di Instagram, namanya Inspiring Talk, itu dengan teman-teman yang kadang mengunggah atau mengundang juga. Kemudian saya juga melakukan RRI Semarang juga tahun 2024. Artinya ini udah lebih dari 12 kegiatan, sehingga kegiatan lain saya tempel-tempelkan aja untuk menambahkan. Lanjut Mas. Kemudian ada Pokmaswas nasional, kemudian di Brebes sendiri, dan kemarin juga waktu salah satu kunjungan dari Desa Sangatta. Lanjut Mas. Nah ini yang jangkauan narasumber. Kalau secara nasional alhamdulillah Bapak Ibu, kami melakukan kegiatan-kegiatan yang cukup masif sehingga dimanfaatkan oleh teman-teman kementerian. Selain dari Yayasan Indonesia, Yayasan Kehati, kita cerita baik untuk teman-teman se-Indonesia. Kemarin di sana hampir berapa orang Mas? 100 orang kayaknya ada ya? 100 orang ada dari yayasan itu. Dan ada kegiatan KKP waktu itu saya di Bali untuk menceritakan bagaimana caranya pengawasan ekosistem pesisir di mangrove dan bisa menghasilkan konsep-konsep yang berkelanjutan. Hanya kami ceritakan juga di sana konsep-konsepnya. Lanjut. Kemudian ada dampak dampingannya. Alhamdulillah Bapak Ibu, kalau mungkin secara dampaknya ada 3 permasalahan, mungkin ini lebih dari 3 permasalahan. Yang pertama, kami mencoba untuk menghitung bagaimana sekarang lagi ramai masalah carbon trade. Jadi setiap negara di dunia itu sedang dituntut atas polusi udara yang dilahirkan, bagaimana pohon mangrove itu 5 kali lebih besar menyerap dan menyimpan karbonnya. Sehingga kami juga dengan teman-teman hati-hati, pokoknya dihitung tapi disimpan datanya, walaupun disebarluaskan, tapi kami punya peta blok bahwa peta ini punya siapa, peta ini punya siapa untuk pelaksanaan kegiatan mangrove-nya. Kemudian ada permasalahan kritis ketika lahan seperti ini rusak, ini hasil musim barat yang luar biasa sebelah kanan kita teman-teman, tapi nanti kita harus upayakan bagaimana caranya ada suplementasi sehingga penanaman bisa dilakukan lagi, sehingga hasilnya ya dari yang mulai hutan yang mulai tipis kemudian mulai rapat lagi di bawahnya, before dan afternya. Lanjut Mas. Nah kalau dampak yang lain Bapak Ibu, perambahan atau penjarahan hutan juga pernah terjadi di kami. Artinya penanaman mangrove itu tidak semerta-merta karena bencana abrasi, ombak aja. Tapi sudah besar mangrove-nya juga sama, ada penebangan liar. Waktu itu sama teman-teman datang ke lapangan, ditinjau sama Babinsa, Babinsa orangnya dipegang, dikembalikan ke Kapolres, selesai urusan terserah Kapolres. Yang penting hutannya dijaga lah. Dari ini akhirnya saya dan teman-teman punya keresahan, dari lewat KKMD lah, akhirnya lahir tentang
kawasan berekosistem penting mangrove muara Sungai Pemali sebagai produk hukumnya. Karena waktu itu produk hukumnya hanya di Bupati saja. Kalau di MAP itu ada hanya Bupati saja tahun 2015. Kemudian tahun 2025 kita lanjutkan ke provinsi, yaitu lewat Pak Gubernur tanda tangannya. Dan mohon doanya, kita sedang mengupayakan bagaimana caranya kawasan ini biar produk hukumnya nasional, teman-teman. Jadi ya minimal sebanding dengan PSN tadi lah. Tidak kemudian menjadi surat sakti PSN begitu, karena menakutkan. Mungkin lagi rame film pesta. Jadi itu kan tentang deforestasi yang terjadi atas nama nilai ekonomi, padahal bisa dilakukan dengan cara yang lain begitu. Nah, ini akhirnya kita juga melakukan produk hukum yang lebih kuat lagi. Lanjut, Pak. Ini dampak yang lain, peningkatan kesadaran masyarakat. Karena bagi kami di pergerakan itu penting, Bapak Ibu, melalui kesadaran dulu. Kalau masyarakatnya belum sadar, mau bawa uang 1 miliar pun ya uangnya habis saja. Tapi kalau bawa uangnya kecil, yang penting ngopi ya kajian. Ngopi, ngobrol, kumpul, melakukan aksi, melakukan gerakan, ada peningkatan kapasitas yang kita lakukan, teman-teman sudah sadar. Ketika ada program, kita tinggal ngobrol, teman-teman yang menjalankan di lapangan, tanpa saya harus ke lapangan setiap hari. Dan teman-teman sudah mulai ahli sekarang, bagaimana nanam mangrove-nya, jenis mangrove-nya, bulan mangrove-nya yang cocok itu apa. Kalau dulu bingung, kayaknya nanamnya pakai apa Mas katanya. Sekarang alhamdulillah udah punya peningkatan itu. Lanjut Mas. Kalau inovasi penemuan Bapak Ibu, alhamdulillah, kalau bagi kami atau saya pribadi, inovasi itu bukan melahirkan produk saja. Kalau produk itu dilahirkan banyak, tapi inovasi bagi kami pribadi adalah menulis dan melakukan upload jurnal. Mungkin ada buku, mungkin bisa dibawa pulang juga Bapak Ibu, monggo. Itu mengenai buku mitigasi bencana pesisir, lebih kepada buku itu seperti modul saja. Jadi modul ini memberikan nilai-nilai refleksi bagaimana bisa dipakai sama teman-teman di lapangan kalau mau melakukan pelatihan terhadap masyarakat umum. Kemudian kita juga melakukan karbon, karena penelitian bagi kami adalah penemuan atau inovasi penemuan yang bisa kita lakukan untuk mengukur berapa serapan yang dan disimpan yang mangrove yang ada di kami sendiri. Lanjut Mas. Kemudian jurnal karbon sama jurnal rehabilitasi kawasan ini juga saya masuk bagian dalam penulisan yang terjadi. Alhamdulillah bisa dicek di jurnal-jurnal juga Bapak Ibu, atau di map paling akhir yang kuning itu prestasi ada juga, jurnal-jurnalnya bisa dibaca. Artinya kalau bagi saya pribadi, inovasi bukan masalah produk saja. Kalau produk itu ya lahir karena kebutuhan nilai ekonomi, tapi kalau misal pada tahapan atas inovasi produk, saya sedang berpikir bagaimana caranya tulisannya jadi warisan Bapak Ibu. Kalau warisan tulisan itu sampai kapanpun akan dikenang, apalagi sudah jadi buku, sudah jadi jurnal. Kalau warisan produk ya tergantung dari teman-teman yang sudah melakukan kesadaran di lapangan sendiri, akan dilanjutkan atau akan berhenti saja. Tapi insya Allah kalau sudah ada nilai ekonominya akan terus berlanjut. Lanjut. Ini penghargaan kehutanan, alhamdulillah secara internasional Mangrove Sari tahun 2017 masuk dalam radar Ekuator Prize. Itu kami masuk dalam berapa besar Mas Sato? 50 besar kalau nggak salah. 50 besar masuk dalam, sehingga akhirnya diberikan kesempatan. Pada waktu harapannya Pak Mas Hadi kalau masuk 10 besar itu akan dibawa, kan ada pada waktu itu Pak Mas Hadi. Tapi sayangnya tidak rezekinya. Kemudian kita juga mendapatkan penghargaan Kalpataru atas nama Mangrove Sari, alhamdulillah. Lanjut. Kita juga mendapatkan apresiasi ke lembaga Pokdarus tingkat Jawa Tengah. Artinya Mangrove Sari sudah juara, Pokdarusnya juga harus juara, didampingi lagi. Kemudian secara organisasi juara juga. Kalau yang ketiga itu waktu Parusian ke Jakarta mendapatkan juara 3 warna lestari, alhamdulillah. Lanjut Mas. Nah ini beberapa penghargaan di lapangan. Tingkat provinsi ada Pokmaswas juara 1 juga. Jadi lembaga-lembaga di Mangrove Sari sendiri sudah pernah menjuarai 1 di tingkat provinsi Pak. Yang belum perseorangannya memang Pak. Jadi semoga kalau memang rezekinya saya tahun ini ya alhamdulillah. Kalau belum rezekinya ya nggak apa-apa Pak. Bisa dicoba lagi atau memang itu belum menjadi kepemilikan rezeki saya. Kemudian saya juga mendapatkan rezeki piagam dari Bupati atas kinerja pemuda lestari. Kemudian ada penghargaan komunitas peduli sungai. Jadi beberapa komunitas yang bisa kita manfaatkan, pokoknya babat habis saja pokoknya. Kalau rezekinya, kalau belum ya memang kita belum menyentuh poin-poin itu yang ada di lapangan. Tapi insya Allah kalau sudah rezekinya ya pasti hadiah itu pasti akan hadir karena kinerja kita di lapangan sudah diakui juga. Lanjut Mas. Nah, kalau yang ini agak ganteng sedikit, yang Giono masuk majalah Jepang. Walaupun saya tidak begitu hafal artinya, ketika dikirimin lewat email, tulisan-tulisan saya itu kok berbeda, saya nulisnya pakai Indonesia, pas dikirim lagi udah jadi majalah gitu. Terus kenapa harus foto yang agak gemuk gitu? Kan bisa yang agak ganteng sedikit mungkin bisa gitu. Tapi alhamdulillah ternyata liputan hasil kerja di kami diakui di Jepang. Mungkin kalau di cetakannya ada Bapak, ada 8 halaman atau 10 halaman. Kemudian liputannya juga kita lakukan liputan di Radio Indonesia. Itu kadang kalau malam-malam sering ngobrol-ngobrol panjang juga. Lanjut itu di YouTube. Lanjut Mas Harto. Kemudian ada solusi newsletter itu di halaman 8 sampai 21 itu foto ibu-ibu semua Pak.
dan patut bangga Bu Raniman Budayuni dan teman-teman yang lain ini dibawa ke Jerman Bu. Jadi foto jenengan tuh sampai Jerman wis pokoke nah, bukan jejere Kauman ngapunten, tapi Jerman, negara Jerman asli. Itu di halaman 18 sampai 21 itu ada di dokumennya. Kemudian liputan Pur Prancis mengenai Nature Based Solution. Waktu itu pakai bahasa Inggris, jadi saya hanya ngambil konsep akhirnya aja. Cerita awalnya pakai bahasa Indonesia. Serta yang terakhir, saya sedang mengupayakan bagaimana caranya melakukan website sebagai nilai perjuangan di inovasi. Karena kalau dunia kita tidak dikenal sama dunia luar, kita tidak dapat manfaat yang lebih banyak lagi. Sehingga di website ini, kalau websitenya udah aktif, Bapak Ibu bisa dilihat juga. www.mangrosari.com itu sudah ada beberapa artikel, jurnal. Kemudian kita sedang mengupayakan paket liburan mangrove sari itu bisa dibeli lewat website. Itu sedang kita upayakan juga. Jadi orang kayak belanja di TikTok keranjang kuning tutul mau ke batik, mau ke garam, mau beli di Kepiting Soka, kemudian total ada berapa keluar, terus kemudian masuk ke Excel kita, di print pakai gelang, mereka bisa mengunjungi paket-paket tadi. Nah ini kita sedang upayakan inovasinya ke arah sana. Lanjut Mas. Terus kemudian pembuatan film Mangi-Mangi Bapak Ibu, alhamdulillah ini film dari Kemenkom Marves, kemudian ada liputan TV serta beberapa web dari teman-teman CSR yang lain. Lanjut. Kemudian ini Budayuni udah terima bukunya Bu? Sudah ya? Ini alhamdulillah Budayuni kemarin diusung dari kancah budaya, masuk dalam buku bagaimana caranya garam rebus itu warisan budaya tak benda yang sedang diupayakan terus menerus. Walaupun di lapangan sedang kita upayakan biar ada ibu dayuni yang muda yang lain. Karena Brebes sedang di persimpangan jalan Bapak Ibu, bagaimana PT menjamur, pabrik menjamur, pemuda itu maunya instan. Padahal ada hasil alam yang bisa dikelola sehingga melahirkan nilai ekonomi yang lebih berkelanjutan. Kemudian ada tulisan kami juga di media massa, alhamdulillah. Lanjut Mas. Nah ini penutup Bapak Ibu, fotonya ganteng Kang Giono. Yang mana Kang Giono? Kalau bagi kami Bapak Ibu lagi rame, penilaian Dewan Juri bisa saja -5 sih Bapak Ibu. Kalian lagi rame kan begitu, -5 begitu. Tapi kalau bagi saya itu hanya penilaian di kacamata lensa saja atau kamera saja. Bagi saya tidak terlalu berharap mau juara atau tidak. Izin Pak Bas, saya yang penting itu menampilkan hasil kinerja saja. Kalau memang kinerjanya baik, juara itu akan mengikuti. Kalau bagi saya juara itu sesuai dengan penilaian Tuhan aja Pak, sesuai dengan surat Ar-Rum ayat 41. Lanjut Mas. Terima kasih Bapak Ibu, itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya Pak dulu latar belakangnya seperti apa bisa tertarik untuk bergabung di PKSM. Sedangkan kan kita tahu nih PKSM itu ada gajinya lebih banyak ke swadayanya. Terus apakah ada peran orang tua untuk dan dorongan seperti apa, karena Bapak ini putra dari Pak Andi Pak Mas Hedi yang tokoh juga kebetulan nih. Nah, apakah ada peran orang tua di sana? Mungkin itu sama mungkin arah ke depan PKSM ini harapannya seperti apa Pak? Kami butuh masukan juga karena kemarin habis dari Rembang ya, kebetulan saya juga duduk di sana kemarin. mungkin itu Mas, harapan ke depan untuk PKSM seperti Matur suwun Pak Mugi. Kemarin kita hadir di Rembang, ada batalion Komandan TP yang saya singgung sedikit. Walaupun nyinggung batalion TP agak ngeri-ngeri sedap waktu itu karena mikrofonnya mati pas saya bicara. Matur suwun Pak Mugi. Kalau latar belakang teman-teman tadi sudah saya jelaskan di awal sedikit bahwa lahirnya saya di Pandansari merupakan lahir dari tanah yang sudah asin Bapak Ibu. Dan memang kalau melihat mungkin ini terjadi konflik batin. Pada pasca lulus itu setiap orang akan bingung mencari pekerjaan. Tapi sebelum lulus itu saya sama teman-teman sudah punya objek di desa. Sebagian orang mencari pekerjaan untuk mendapatkan keuangan. Kalau saya dan teman-teman ini kayaknya harus cari kerja di kampung gitu loh. Dan kampung itu, desa itu sumber potensi Bapak Ibu. Hanya saja potensi itu kalau tidak digali dan dicuekan, itu tidak ada manfaatnya. Jadi walaupun banyak orang tantangannya banyak, ya sebagian resiko kehidupan manusia penuh tantangan sih. Kanjeng Nabi aja sampai dihina-hina, apalagi kita yang hanya manusia biasa makaten. Sehingga latar belakang itu yang pertama adalah ketika sebelum lulus saya sudah sering diajak Pak Mugi kegiatan lingkungan dan kemudian mulai enjoy. Terus orangnya suka ngobrol sama teman-teman. Jadi membuat saya betah di lapangan, ngobrol ngalor ngidul, ngomongin bola, ngomongin politik, ngomongin film, ngomongin yang lain-lain sehingga akhirnya betah. Kemudian titik paling besar adalah ketika saya melihat kerusakan yang terjadi Pak Mugi.
bahwa kalau ini dibiarkan kayaknya bukan hanya saya yang harus pindah keluar desa, melainkan masyarakat yang lain juga harus bedol desa. Sehingga itu akhirnya kok kalau dibiarkan sayang, tidak digali potensinya. Terus kemudian kalau sekolah saya SMA-nya IPS, kuliahnya perikanan, lulus perikanan, belajar dunia pariwisata, belajar dunia kehutanan, belajar dunia lain-lain yang berhubungan dengan nilai-nilai kehidupan. Alhamdulillah sampai sekarang masih menyukai dunia ini, walaupun pertama kali nikah waktu itu yang datang teman-teman BPDAS Pak Darto CS. Setelah nikah itu pandemi, saya bingung Pak, nganggur, nggak ada kerjaan. Terus kemudian donor juga waktu itu membatasi kegiatan di lapangan, Pak Mugi, sehingga akhirnya di situ udah mulai protes, nganggur terus, gak ada uang katanya. Tekanan paling besar 3 tahun awal pernikahan Bapak Ibu. Itu kalau diceritakan sedih luar biasa pokoknya. Tapi alhamdulillah saya bisa meyakinkan istri kalau kinerja lingkungan itu tidak pernah diberikan niat saluran tolongan Tuhan yang Maha Esa. Karena saya percaya sampai hari ini bisa makan, bisa hidup, dan alhamdulillah bisa bermanfaat. Jadi cerita ini saya sering ceritakan ke teman-teman bahwa nanam mangrove itu ya Pak Sofian ya, menurut beberapa ulama saja atau hadis itu memperbolehkan kalau sebelum kiamat saja suruh nanam pohon artinya. Nah itu betapa mulianya kita manusia yang melakukan kegiatan di arah sana, sehingga mau besok kiamat pun Kanjeng Nabi nyuruh kita nanam pohon. Jadi kalau misal dari orang tua sedikit banyaknya ada Pak Mugi, karena saya makan itu dari hasil kegiatan Pak Mas Hadi di lapangan. Jadi ketika saya besar juga saya perlu bagi saya diri saya pribadi adalah mengabdikan untuk masyarakat juga. Dari saya itu sih Pak Mugi. Terima kasih. Satu lagi arah PKSM nih. Kemarin waktu di Rembang kita sudah ngobrol banyak dengan teman-teman Mas Rifaan CS bahwa PKSM harus bisa didorong jadi platform Pak Mugi. Jadi beberapa teman-teman PKSM dengan binaannya harus jadi database yang kuat, sehingga kita tidak boleh terlena PKSM itu penyuluh kehutanan swadaya. Boleh swadaya atas nama produknya, tapi kita harus pintar mencari dana dari luar. Nah, dana dari luar itu menjadi objek kita. Kalau platform kita bagus, administrasi kita bagus, asas kepercayaan program kita bagus, maka kita bisa memaksimalkan potensi-potensi desa yang lain. Dan kemarin kita sudah dorong, syukur-syukur tahun depan PKSM sudah punya platform, Mas Rifan CS. Jadi datanya ada nih Jateng, modelan bangkit yang di Pantura itu seperti ini, bisa menggerakkan ini. Jadi kalau ada CSR yang datang, PLN butuh kelompok yang seperti apa? Butuh Mas Joni di Cilacap, atau butuh Mas Jarwanto di Sragen misal, dengan pegunungannya atau yang lain itu banyak. Jadi kalau data pas sudah ada, insya Allah kinerja kita lebih gampang. Dan saya yakin teman-teman PKSM yang lain sudah banyak berjejaring dengan perusahaan-perusahaan atau CSR yang lain. Artinya itu bisa jadi ladang ibadah untuk melakukan kegiatan di lapangan. Jadi platform aja, syukur-syukur bisa ke arah sana. Jadi tidak hanya fokus pada swadayanya saja, tidak boleh seperti itu. Yeah. Ini Mas Bangkit, sebelumnya kok yang ada di paparan ini kok menurut saya lebih jelas ya daripada kemarin yang dikirimkan ke kami. itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin bisa dijelaskan, tadi sedikit tertarik terkait salah satu inovasi yang jenengan yang menanam mangrove yang tidak monokultur tadi. Nah, bisa dijelaskan itu sudah mulai dilakukan kah, dilaksanakan? Kalau misal sudah, itu dilaksanakan kapan, di mana, luasnya berapa, dan jenisnya yang apa saja, dan apakah sudah berhasil? Jika sudah berhasil, apakah bisa diaplikasikan di daerah lain? Gitu. Jadi salah satu alternatif ya untuk permasalahan yang ada di mangrove di daerah lain. Terus yang berikutnya ini hubungannya dengan ibu-ibu ini yang ada di belakang ini, ya kan? Nanti mungkin bisa dari ibu-ibu nih, perwakilan dari ibu menceritakan kok mau sih Bu gitu diajak sama Mas Bangkit gitu untuk istilahnya repot-repot ya Bu ya, iya kan? Untuk yang belajar tentang batik lah, terus yang tentang garam rebus lah gitu. Nanti mungkin bisa sedikit diceritakan ya Ibu, bagaimana itu sejarah awalnya itu gitu. Dan yang mau saya tanya, ibu-ibu ini masuknya di dalam kelompok apa Mas? Atau perorangan gitu ya? Mungkin itu dulu, terima kasih. Bu Erwina. Karena bagi saya cerita itu tidak akan menarik kalau hanya gambar saja. Tapi kalau gambar kemudian ada
dalangnya bercerita. Insya Allah itu menarik karena ada kisi-kisi dan kinerja yang bisa jadi cerita. Apalagi apunten saya suka omong-omong gitu, suka cerita-cerita. Jadi mungkin alhamdulillah terima kasih Bu Ervina kalau memang ini lebih jelas. Semoga nilainya bisa lebih tinggi lagi, Pak Bas. Amin. Kemudian ya, yang monokultur ini menarik betul Bu. Kita belajar baru 3 tahun ya Mas Harto. Karena kita melihat secara 2000, karena mangrove saya itu sejak lahir 2004 Bapak Ibu. Jadi 2004 lahir, kemudian menanam hanya rhizopora, terus akhirnya kita mempelajari di lapangan. Kalau nanam rhizopora memang bagus Pak, karena potensi pasang surut tinggi di daerah Pantura itu bisa dilakukan hanya jenis rhizopora saja dan tidak boleh pakai pembibitan, harus propagul. Karena pembibitan ketika dibibitkan terlebih dahulu ada masa dormansinya. Ketika dari bibit sudah disayang-sayang di bibitnya, diredupin tutupnya pakai paranet, disiram pakai air tawar, ketika dipindah dia akan dormansi. Masa adaptasi dengan potensi lahan yang asin itu akan berbeda, sehingga 2 bulan masanya akan kritis. Kalau masa kritis 2 bulan ini daunnya gugur, dia bisa adaptasi, dia bisa hidup. Tapi kalau misal dia dormansi, daunnya gugur terus jadi tidak bisa hidup, artinya 50% pasti potensinya akan gagal. Jadi lebih baik dengan potensi yang di kami bagusnya adalah propagul, kecuali di daerah Pansela yang sedimentasinya kecil, substratnya nilai unsur haranya kecil, sehingga bagusnya pakai persemaian dan penanamannya tidak boleh intensif 1x1, harus berjarak komunal. Jadi dibuat parit 2x3 meter, ditanam yang rapat sehingga yang hidup siapapun bagus. Bahkan kami sudah mempelajari dari Gus BI. Gus BI itu teman-teman dari Kalimantan, itu dia nanamnya pakai pelungan karena rhizopora akarnya tunjang. Jadi selama 3 tahun dia akarnya akan keluar sendiri. Jadi nanamnya itu di dalam laut yang agak cukup dalam. Tapi memang kosnya satu pohon aja bisa sampai 500 sampai 800 ribu Pak, ini luar biasa. Tapi penemuan Gus B ini patut kita mempelajari nilai-nilai kegiatannya. Kalau monokultur, balik lagi Bu Hervi. Bu Ina, kalau misal donor itu pinter-pinternya kita matur sebetulnya ya Mas Arto ya. Karena setiap donor itu maunya pasti angka keberhasilan. SR tinggi, potensi keluasan tutupan mangrove tinggi gitu. Lah kalau mau tinggi gimana kalau kita arahkan pakai jenis yang lain tapi tidak di hamparan. Nanamnya di pematang sungai. Ada beberapa pematang sungai yang tidak rapat mangrove-nya, itu bisa ditanam. Nanamnya kapan? Waktu itu kita Desember ya teman-teman ya. Desember ke sana kena angin barat, perahunya goyang-goyang sedikit. Kita nanam pas musim hujan alhamdulillah. Jadi kalau nanam bibit di kami selama lahannya tidak kena pasang surut, harus posisinya dekat atau akan datang dalam musim hujan. Karena kita nggak usah repot-repot nyiram. Sudah ada urusan langit yang mengatur itu semuanya. Terus kemudian kalau donaturnya mau nanam ke arah monokultur, tidak monokultur, itu baru kita arahkan juga. Tapi kita ceritakan kepada donatur sekarang, sedang kita upayakan bahwa kalau isu ketahanan pangan lagi tinggi, kenapa isu blue food tidak kemudian ditingkatkan? Mangrove itu punya protein karbohidrat yang tinggi Bapak Ibu. Proteinnya ada ikan, udang, kepiting di ekosistem mangrove-nya. Mangrove-nya ada karbohidrat yang tinggi yaitu jenis Bruguera. Kalau orang sini bilang tancang. Bruguera gymnorrhiza, Bruguera cassiolaris yang kemarin kita tanam ada 9 jenis Bu. Jadi Bruguera ada 3, terus kemudian ada Avicennia marina, Alba sama SPP 3, 6, ada Psilocarpus granatum 1, terus kemudian Decaandra sama Rhizopora apiculata, Rhizopora satu lagi Rhizopora apiculata, saya agak lupa ini yang satunya, Stilosa. Nah, artinya beberapa jenis ini kita tanam sebagai bentuk ketahanan pangan kalau bibitnya bisa dipanen nantinya. Karena Bu Raniman sering nanyain, Mas bogemnya mau dipanen katanya ya. Tanam bogem kan panennya agak susah, harus setengah jam ke area konservasi di sana begitu. Tapi ketika pulang yang kadang bawa kadang enggak, kalau dibawa ya habis di jalan. Karena enak dicicipin tuh rasanya masa-masa manis gitu. Terus kemudian kenapa ibu-ibu mau? Monggo yang mau matur sinten? Budayune atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Raniman dari kelompok Batik Mangrove. Kenapa saya bisa mau diundang Mas Bangkit ke sini? Karena kita itu mempunyai produk batik itu setelah adanya wisata mangrove ini, Pak. Jadi produk batik kita itu maksudnya tidak batik dari turun temurun. Itu batik dadakan setelah adanya wisata mangrove ini. Dulu itu bapaknya Mas Hadi itu maaf Bu, bapaknya Mas Bangkit itu yang ngompor-ngomporin saya, suruh ngumpulin kelompok ibu-ibu untuk belajar membatik. Sedangkan di sini kan
banyak potensinya. Kayak kulit mangrove itu bisa dibikin untuk buat pewarnaan batik pewarna alam. Bukan hanya kulit mangrove aja Pak, Bu. Ada jenis pohon lain kayak tom-toman, terus ketapang, mangga, terus akar mengkudu itu bisa dipergunakan untuk pewarna alam batik. Dan kita itu dikasih pelatihan itu juga asalnya itu dari Pak Mas Hadi dan Mas Bangkit yang mengupayakan. Jadi kita itu harus apa ya? Harus ada balas budinya Bu, Pak. Terus kan kita dapat bantuan-bantuan juga itu Mas Bangkit yang mengupayakan. Kalau tidak ada Mas Bangkit, maka Mas Hadi dan tokoh-tokoh dari mangrove ini mungkin kita tidak bisa mendapat bantuan. Kita kan orang awam Pak, Ibu. Kita kan ini apa ya? Cuman sebagai ibu rumah tangga. Jadi tidak punya pengalaman yang luas-luas. Kita serahkan sama Mas Bangkit sama Pak Mas Hadi, Pak Rusjan, sama tokoh-tokoh yang ada di sekitar mangrove ini Pak. Mungkin itu aja. Monggo Ibu Dayuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dayuni, pengolah garam rebus. Jadi garam rebus ini lahir bukan dari mangrove ya, tapi turun temurun berawal dari sejak awal zaman kolonial Belanda, Indonesia dijajah Belanda. Akan tetapi mengapa aku ini mau bergabung dengan Mas Bangkit? Karena memang Mas Bangkit ini mangrove ini juga selalu ini apa ya, benar-benar menambah ekonomi di pengolah garam. Karena Mas Bangkit ini kemanapun dia selalu membawa garam untuk oleh-oleh, untuk apa namanya, bazar, untuk ya, pokoknya bisa dipasarkan, ya dipasarkan, dipamerkan. Lalu itu bukan hanya produknya saja Bu yang dibawa Mas Bangkit untuk dipamerkan, untuk buat oleh-oleh. Akan tetapi pengunjungnya juga Bu, pengunjungnya juga itu digandeng untuk berkunjung ke garam. Jadi untuk bisa melihat bagaimana cara proses pembuatan garam. Dan di situ pula ekonomi kami juga tambah Bu, karena pengunjung itu semua membeli dagangan, jadi garamnya lebih ya laris manis. Padahal asin ya Pak. Padahal garam asin. Bukan hanya dagangannya yang laris manis juga Bu, juga dari mangrove Mas Bangkit itu juga mengasih jasa uang, damping iya. Dan aku ini sangat berterima kasih kepada Mas Bangkit, kepada mangrove, karena dengan adanya wisata ini, dengan adanya Mas Bangkit yang selalu apa ya, membawa garam untuk pameran-pameran itu ya Bu, akhirnya ya harapan aku ini bisa lebih berkembang. Kalau memang hanya diam di ini aja, di lokal aja, mungkin nggak itu apa ya, nggak ada yang tahu lah, nggak bisa lebih berkembang. Kalau bisa bergabung apa yang mau ya sama sakit kan, jadi ada pemasaran di Kalau boleh tahu Ibu mulai digandeng Mas Bangkit, diajak Mas Bangkit itu mulai tahun berapa? Kalau tahun Sudah lama. Sebelum Covid atau setelah Covid? sebelum, jadi saya sejak ini 2016 mungkin 2016 ya. Baik ya. Baiknya dari ini orang Makatan Ibu, kalau misal sampai pada tahapan nikah itu kan orang bawa souvenir ya Bapak Ibu. Saya itu sama istri sampai ngomong beli garam yang seperti ini, tak jadikan souvenir Bapak Ibu. Tamu tuh sampai bingung. Mas kok ada garam seperti ini? Loh kok kata saya, ini souvenir yang mahal. Karena tidak semua orang akan pakai ini. Alhamdulillah sekarang sudah ada koperasi yang pakai kayak gini ya Pak. Jadi ada orang hajatan itu sekarang kasih souvenir Pak. Ada orang souvenir kayak garpu, sendok, terus kemudian berkatnya itu ditambahin ini.
sekarang. Jadi alhamdulillah tak contohkan di nikahan saya, sekarang laku di mana-mana alhamdulillah juga. Itu salah satu bukti kalau contoh itu penting dilakukan diri sendiri. Makaten Ibu Herina, monggo. Jadi nambah sedikit aja, kaitannya ini masih terkait dengan ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang berdua tadi, Ibu Dayuni kali Bu Rani. Jadi kan tadi udah lama gitu diajak sama Mas Bangkit ini. Lah selama diajak itu, jadinya diajarin apa mawon? Jangan diajarin apa mawon? Kali Mas Bangkit ini. Kembali lah kamu itu Pak. Oh, Patri yang kesana ngapunten monggo. Betul apa-apa? Ya diajarin apa mawon? Barangkali selain ibu boleh Pak Tri tak darahkan yang lain juga ada. Barangkali enten Giono mau cerita apa yang lain silahkan. Diajarin apa mawon? Jadi kalau garam itu diajari untuk kemasan yang lebih bagus, kemudian itu tertarik lah gitu Pak. Selain pemasaran tadi. Iya, jadi pemasaran juga lebih buat membantu kita. Terkait dengan ini Bu, misalnya manajemen usaha, misalnya oh cara nih gawe keuangan itu pripun apa tadi enten mboten diajari ngoten iki. Jadi kasih tahu sih Pak, kasih tahu kalau apa ya harus penjualan, lalu itu apa ya fungsinya berapa. Iya. Matur nuwun Ibu. Kalau bapak-bapak yang lain Giono atau Angga Jadi? sinten? Itu Pak, Giono Pak. Striker Persegi Green Tea. Manajer. Manajer tak iki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sugiono, Pak. Menteri Luar Negeri Indonesia. Speak English ya. Ini saya hanya sedikit bahwa rasa terima kasih terus terang saja Pak, rasa terima kasih yang sebesar-besarnya pada Mas Bangkit. Memang saya jadi teringat kata silaturahmi. Kalau kita menjalin silaturahmi, maka salah satunya adalah rezeki akan datang dengan sendirinya. Nah, diawali dengan silaturahmi tersebut, yaitu tadi yang dipaparkan Mas Bangkit. Ketemu saya ini memang nggak lama Pak, sekitar 3-5 tahunan lah ya seperti itu, dan ketemunya waktu itu bareng-bareng main bal-balan. Nah kemudian mengajukan program, kebetulan saya juga sebenarnya lahir dan dibesarkan di pesisir Pak, di daerah Tampak sana, dan memang orang tua dulu, orang-orang tua saya memang dengan konservasi bangka tersebut memang sudah ada, tetapi berjalannya waktu ada beberapa bagian yang mulai terkikis, ya. Penawaran tersebut saya terima dengan lapang dengan tangan terbuka. Alhamdulillah ini rezeki. Kemudian saya mencoba untuk konservasi, kita menanam dengan arahan Mas Bangkit yang seperti ini, terutama di daerah Tampaknya Pak. Untuk daerah salurannya memang ada beberapa yang sudah tumbuh, yang sampai 10 tonan juga sudah ada, tapi kita untuk memberikan yang di daerah di Tampaknya. Dan memang pendekatan emosional itu memang perlu Pak, karena diawali dengan saya pribadi bersama teman yang benar-benar dengan kesadaran itu tadi, yang aware, kemudian oke lah, kalau begitu nanti kita mencoba untuk nanam. Dan alhamdulillah berjalannya waktu ada beberapa teman-teman yang Mas yang boleh saya tanamin ya, karena apa, dampaknya, efeknya kemudian di pematang lingkungan Tambak tersebut memang luar biasa Pak. Di samping kemudian akar daripada pohon mangrove tersebut menyerap lumpur yang ada Pak, sehingga kemudian yang kedua adalah ekosistemnya Pak. Ekosistem di Tambak sendiri memang luar biasa bila dibandingkan dengan nggak ada mangrove-nya, di samping untuk menjaga abrasi tersebut. Untuk ekosistem di Tambak sendiri termasuk udang dan ikan bandeng, ikan mujair dan lain-lain, kehidupannya SR-nya tinggi, luar biasa. Jadi sekali lagi Mas Bangkit jenengan jauh-jauh terkadang dari Pandansari, Kalilingi kemudian menuju Gerinting kan lumayan jauh, tapi ketika
tenaganya dibutuhkan on time Pak. Jaluk tolong Mas Bangkit, ini ada masalah ini nggak ngarang loh Pak ya, nanti wah ini nilainya kan enggak, sama sekali enggak ada seperti itu. Nah itu saya Pak, ganteng sekali. Ya alhamdulillah ibu-ibu, bapak-bapak ya, ini bukan saya bikin narasi yang seperti, bukan cerita ataupun apa yang supaya Mas Bangkit enggak, sama sekali tidak dapat poin tinggi enggak. Tapi memang kenyataannya demikian. Alhamdulillah sudah hampir 10 hektar lebih untuk khususnya di wilayah Gerinting. Dan tiap tahun ada program tersebut. Itu tadi pendekatan secara emosional. Kebetulan teman-teman saya sukanya ngumpul Pak. Jadi seorang perlu sugi-sugi lah, yang penting sugi kancah. Masalah harta dan lain sih nggak terlalu inilah. Yang penting sugi harta kancah. Alhamdulillah juga Pak Sopyan ini, Pak Sopyan PPLS saya juga mensupport sekali ini, yang mendorong untuk tetap penghijauan di daerah-daerah pesisir, khususnya di daerah tambak. Itu saja Pak yang dari Gerinting ya. Sekali lagi matur sembah nuwun nggih Mas Bangkit nggih. Nama saya Yuswanto, kebetulan saya statusnya sebagai bendahara dari KPS Warna Lestari. Itu memang Mas Bangkit terus aja, memang kenyataan ini memang selama ini kami juga terbantu dengan adanya satu kegiatan yang berhubungan dengan CSR maupun NGO. Dan beliau memang sering jadikan mendamping dalam setiap program juga Pak. Dan beliau juga jujur aja menyarankan sering kegiatan di wisata kami, wisata Pulau Cemara untuk penanaman mangrove juga, karena memang yang selama ini sangat dibutuhkan untuk segi ekonominya. Adanya ekosistem itu yang ada, sehingga untuk nelayan-nelayan kecil pun merasakan hasilnya Pak. Mereka itu nggak jauh-jauh mencarikan ke luar, ke laut yang lebih dalam Pak. Mereka nelayan kecil juga menikmati di sekitar pantai itu Pak. Jadi intinya memang selama ini beliau yang sering mendamping, memang sejak bapaknya sampai anaknya terus berlanjut dengan kami. Terima kasih. Kalau saya termasuk yang mendahului Pak, jadi seniornya Mas Bangkit. Saya dulu berjuang bersama dengan Pak Mas Hadi sejak masih kelepotan di sini pakai perahu kayu. Kemudian Pak Mas Hadi cerita, saya khawatir Pak, kelepotan apa sih, penting besok nang dadi desa wisata rame. Lah ngipi apa nih kayu. Dolanan lumpur kayak gitu karo mangrove kan jadi wisata. Coba bae Pak. Ternyata iya Pak. Jadi saya berarti manusia kudu terima dengan apa keadaannya sebenarnya Pak. Jadi mengenai Mas Bangkit Pak, ini yang saya nggih Pak. Kalau saya dulu pernah mendapat penghargaan dari pemerintah, yaitu kelompok masyarakat pelestari hutan pesisir Pak, peringkat ketiga nasional, dan alhamdulillah diundang Pak Jokowi selama 3 hari kalau tidak salah, nginep di sana, biasa turun yang Balongan, turun yang hotel sampai 3 dina Pak. Ya wajun khawatir, iya Pak, sampai upacaranya juga di sana. Kemudian sekarang generasi kedua Mas Bangkit Pak. Pak Mas Hadi juga pernah mendapatkan Kalpataru 2015, 2016 saya mendapatkan kelompok masyarakat pelestari hutan pesisir. Yang perlu saya sampaikan pada Bapak penilai Nyun Sewu, Mas Bangkit itu orang yang bersemangat tinggi Pak. Nyun Sewu dadi orang etang-etung lah, mau ana duwite bolak duwite. Pokoknya sing penting Mas, ki mahasiswa teka sing UPS, ki sing teka sing undip. Golekane sampean, ya siap. Jadi orang tak tuku ana duwite beli bro mboten Pak. Sing penting teka ndampingi mahasiswa sing dibae, pokoknya sing perlu diteliti apa, sing perlu dicerna apa gitu loh, selalu mendampingi. Kemudian dengan Mas Bangkit juga kelompok masyarakat kami seperti ada kelompok pembatik, itu Ibu Rani pun juga sudah menjadi narasumber nasional Pak. Sering diundang ke luar pulau untuk menjadi narasumber. Terus Buta Yuni juga garam rebusnya sudah go internasional Pak, nyampe ke Malaysia dan lain-lain. Ini juga berkat kolaborasi dengan Pak Mas Bangkit yang ahli IT Pak ya, itu masyarakat. Kalau dulu saya zamannya mendapat Pak itu belum ada IT-nan Pak. Masih saya menghimpun beberapa buku dan saya serahkan
juara ya karena orang juara nah sebenarnya bisa nyebut ini kayak sih ngoten. Nah kita sempat canggih bisa dipaparkan ngoten. Jadi sekali lagi banyak jasa-jasa yang diberikan kepadanya dari dia, apalagi Pak dengan ya kepintaran Mas Bangkit, mau pinternya siapa? Goleti duit orang yang pemerintah tok tapi yang pemerintah CSR pemerintah ya seperti PN maupun sing sugi duit etik gawe proposal golet makanya nolnya akhirnya bareng-bareng kan sangat tinggain saudara tinggain dan niku bareng-bareng Indonesia titik yang goneng kali gitu niku sing kula salut kados ngaten Pak saya selaku seniornya jadi merasa bangga nyong gemben orang bisa kegolet karena apa? Wong rada gemiyen paling dari orang pemerintah tok Pak. Dan pemerintah sing provinsi sing pusat ngain sing kabupaten ini rame. Ya nandur mangrove sampai lumayan tapi ini pada moten ngain belum sing cengeng ya orang ngerti keprimen keluwe golete ngoten Pak. Jadi sayang kan niku golete mari dibae niku asal Pak sampai sing Yogyakarta wonten sing Jepang nggih Pak. Napa mawon bahwa sing Ekuator Green juga niku dapatkan program penanamannya tidak lepas dari masalah kegiatan. Jadi sekali lagi saya nambahi cara saking perwakilan saya Green Tea orang gawe-gawe Pak, pokoknya ngomong apa dan niku matur nuwun Pak. Mungkin keberhasilan apa yang Mas Bangkit banggakan nih, kan banyak ya melakukan pendampingan ke masyarakat. Nah itu yang sekiranya jangan paling banggakan tuh melakukan pendampingan apa yang sekiranya itu menjadi poin plus dan layak untuk diusulkan ke tingkat nasional, dan mungkin yang hal yang belum berhasil apa. Jadi dua hal itu kami ingin matur suwun. Matur suwun Pak Mugi. Kalau bicara kebanggaan, justru saya sama teman saya melihat kebanggaan lahir dari teman-teman Pak Mugi. Mas Dede tahun kemarin nanam mangrove gagal, bingung Mas, ini kok mati terus kena pidang terus piye Mas? Aku izin ya loh. Justru karena teman-teman mengakui kegagalan dan masih punya semangat, itu jadi saya kebanggaan karena menanam mangrove itu bukan masalah nanam ditinggal selesai, puluhan tahun dan abdinya itu cukup repot gitu. Sampai sekarang teman-teman masih punya rasa semangat, teman-teman masih punya rasa berjuang di lapangan, bagi saya itu kebanggaan. Karena cas energi saya itu selain istri di rumah, ya mereka teman-teman di lapangan. Bukan karena nanam mangrove harus berhasil, karena proses untuk berhasil itu kita harus menikmati gagalnya dulu biar tahu. Jadi saya selalu ngomong ke teman-teman, loh Mas tapi nggak apa-apa gagal. Ya bukan gagal karena disengaja kan, force major yang diberikan oleh Tuhan melalui wideng atau yuyu kecil yang makan mangrove itu kan bukan kehendak kita. Tapi apakah kita melarang Tuhan atas kepiting makan kita? Ya mau kita pakai pola yang lain, direndam air asin dulu, direndam pakai air tawar dulu, kita cari inovasinya bersama gitu. Jadi kebanggaan itu lahir karena semangat juang teman-teman sebetulnya Pak Mugi. Selama teman-teman masih punya semangat ya Bu Raniman Budayuni ya masih semangat. Ngelola seperti ini tuh bagi saya harus jadi ekonomi tidak alternatif lagi, sudah ekonomi utama karena nanam bawang yang murah, nanam ikannya lari ke laut, ya ekonomi harus menghidupi masyarakat biar hutan tidak dijarah. Terus kemudian yang belum tercapai, saya sampai hari ini masih berpikir karena rasa kepuasan itu sepertinya tidak pernah selesai Pak Mugi. Jadi tidak pernah rasa kayaknya sesuatu itu kayaknya belum tergapai, itu kayaknya nggak tahu mau apa ke depannya. Tapi kalau garis besarnya saya pengen teman-teman di Pantura itu bisa sadar terlebih dahulu, jadi pionir-pionir di desanya, sehingga Mangrove Sari besok itu bisa membantu teman-teman yang lain untuk mencarikan dana, memanfaatkan teman-teman di lapangan sehingga mereka bisa mandiri, biar tidak hanya ekonomi dikelilingi terus yang lahir, karena ada potensi yang lain gitu. Tapi saya sama Mas Gatot kadang merasa capek karena baru beberapa orang saja secara administrasi Pak. Jadi kalau misal sekarang sudah eranya kayaknya harus ada yang ahli komputer, ahli apa gitu. Nah, saya berharap teman-teman yang ayo yang mudanya yang mana, biar saya di lapangan tuh nggak capek-capek kepada teman-teman lebih doktrin administratif, tapi teman-teman sudah ada pionir desanya. Tapi teman-teman ini praktisi Pak Mugi. Jadi kalau di lapangan tuh merem aja teman-teman alhamdulillah lancar. Tapi kalau Kang laporan piye caranya? Aku bingung ceritanya dari mana ini Mas katanya. Padahal kalau cerita itu banyak, tangkapan itu yang kemudian jadi. Tapi kalau yang belum berhasil sepertinya ya pengen
mimpi besarnya pengen mengembalikan mangrove yang baik lagi Pak. Karena Pantura itu sudah sangat masif degradasi lahannya ke dalam. Kalau digambarkan peta itu agak cekung antara Sungai Pemali dan Sungai Cisanggarung, sehingga daerah Pulau Gading, Grinting itu semakin ke dalam. Jadi khawatirnya kalau semoga teman-teman bisa hidup yang layak, hidup yang adil, dan bisa hidup yang berkelanjutan terhadap ekonomi dan alam yang ada. Itu sih Bang Miki, harapan terbesar saya itu. Yang pertama terkait penyuluhan ya, karena kan PKSM ya, jadi itu terkait dengan penyuluhan tersebut. Nah, Mas Bangkit itu dalam melakukan penyuluhan itu ada perencanaannya enggak? Artinya gini, saya hari ini mau kemana, minggu depan mau kemana, atau penyuluhan itu dilakukan manakala ada orang yang memanggil itu. Artinya Mas Bangkit tolong kesini itu seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ini terkait dengan tegakan mangrove kan menghasilkan yang di bawah mangrove-nya kan ada kepiting, ada udang mungkin ya, ada udang. Nah itu yang dimakan yang menghasilkan apa saja, kepiting mungkin lah. Berapa produksi mungkin per bulannya, misalnya kepiting sekian atau udang sekian atau yang lain itu mungkin seperti itu Mas. Kalau strategi jujur Pak Sugeng, dari visi misi yang tadi 2023 itu saya belum mengenal teman-teman sebanyak ini, hanya fokus Kalilingi, Randusanga, dan Saujajar, hanya 3 desa ini. Terus saya kadang berpikir sama teman-teman yang lain, kok kayaknya kita sebagai manusia yang menerima program itu kayak hina gitu, karena hanya 3 desa lagi, kayaknya teman-temannya ini punya disentuh gitu. Kadang saya berpikir gimana cara nyentuhnya gitu. Akhirnya kadang sering iseng-iseng Pak, main bola, tanyain dari mana Grinting, tak mintain nomor, terus tak target tahun ini saya hanya dekat dulu saja. Tapi setiap dekat di tahun pertama pasti tahun keduanya nanam, saya jamin itu, karena Mas Dede sama Mas Agus dulu gitu. Tahun pertama, Mas aku nggak ngerti mangrove, ayo kumpul aja, kegiatan mangrove aja, ngobrol, kumpul, makan bareng. Pas udah mulai penasaran, rasa pancingan keluar, tahun berikutnya saya kasih program kecil Pak, 1 hektar. Kalau berhasil, mungkin kayak Grinting tak tambahin lagi programnya. Kalau berhasil lagi tak tambahin lagi, selama ada rezeki dari program yang lain. Jadi kadang rencana teknis saya adalah bagaimana caranya saya satu frame dan satu latar belakang dengan teman-teman dahulu. Kalau sudah satu frame latar belakang, mau ngobrol apapun enak, baru ngobrol lingkungan itu pasti lebih pasti. Nah, ke arah sana yang akhirnya saya makanya di tahun 2003-2004 mungkin strategi tadi misi-misi itu ada judul-judul yang berbeda mengenai akar harapan atau best solution. Nah, yang pertama, habis ini, itu kan ada judul-judul sendiri Pak. Nah, itu ini membuat visi misi saya adalah penyuluhan itu menjadi titik poin beratnya. Kayak misalnya tahun ini targetnya apa? Oke, saya harus kenal beberapa desa ini. Tahun berikutnya, oke, saya harus bisa melakukan penanaman dan saya harus memberikan kepercayaan. Padahal itu yang paling susah Pak, karena desa yang lain pun sering tak kasih kepercayaan, cuma kadang nyebelin pokoknya. Dikasih kepercayaan, nanamnya nggak jujur, potensinya nggak jelas, gagalnya katanya harus disulam, padahal butuhnya saya gagal itu bukan urusan kita, urusan Gusti Allah, tapi poin pembelajaran itu yang harus diterima gitu. Terus kemudian kadang di tahun berikutnya baru saya melakukan kegiatan yang lain, termasuk sekarang sedang sebetulnya sore itu kita harus ngobrol tentang persiapan penanaman OSK teman-teman. Karena termasuk yang saya jajar Mbak Nasir kemarin katanya dapat tugas dari KKP, kita harus ngobrol dengan teman-teman persis. Jadi tugas-tugas itu kadang kita petakan dulu Pak, terus kemudian kita taruh di bulan-bulan berapa. Karena potensi bertemu teman-teman itu kadang teman-teman nganggur tuh kadang kelihatan Pak. Nganggurnya di bulan musim hujan itu banyak anggurnya. Terus kadang kita bikin pertemuan, tidak hanya saya berkunjung ke lapangan, tapi kadang teman-teman tak undang, ayo makan-makan, duitnya sendiri Mas. Urusan belakang mau backgroundnya dinas, mau backgroundnya kegiatan dinas, kegiatan CSR, yang penting teman-teman duduk ngobrol, baru apa yang bisa saya serap Pak. Nah, dari serapan itu kadang saya berpikir sama teman-teman, termasuk Mas Jarto, gap-gap ini apa yang bisa kita kerjakan, termasuk kemarin sama Pak Zen, itu Ketua PKSM Indonesia yang dari Lampung, kita kemarin ngobrol masalah lebah ya Mas. Nah ini saya belum talukan ilmunya ke teman-teman. Jadi mangrove itu ada bunga yang cocok buat lebah dan itu sangat bagus karena di Bangka Belitung dari luasan 50 hektar itu setiap 1 bulan menghasilkan 30 liter. 50 hektar 30 liter. Lah kita yang punya 400 hektar, ini kalau dikembangkan koloninya ditaruh, tidak usah di ngon atau dikasih makan, bunganya hidup terus, apalagi ada 20 jenis mangrove,
ini kayaknya akan menghasilkan yang luar biasa, termasuk akan saya dorong ke teman-teman yang lain. Jadi kadang saya menerima inovasi dari luar, saya tangkap, kemudian saya petakan di teman-teman lapangan, obrolan kecil itu akan menghadirkan inovatif yang mereka inginkan sebetulnya, Pak. Jadi usulan-usulan kadang kalau ngobrol kayak gini tuh kaku, mereka nggak bisa ngomong, tapi kalau ngobrol di lapangan tuh keluar semuanya. Aku kayaknya kemarin nanamnya ini mas, gagal ini mas. Aman kan, nanti kita ke lapangan. Tapi kalau yang konflik, yang dilalabai pas konflik, pas saya ke greeting mungkin. Jadi pas kemungkinan saja, Pak. Kalau laki-laki panggilan malah saya sering dipanggil teman-teman, Pak. Malah kadang teman-teman, mas kapan main? Aduh sebentar aku lagi ngisi acara di sini kadang. Dapat rezeki yang lain untuk istri, ngisi kegiatan di manapun gitu. Kadang teman-teman tak tinggal dulu. Tapi alhamdulillah kadang pas pulang nganggur ya banyak lapangan. Kalau saya banyak lapangan mancing ya berarti lagi nganggur teman-teman. Jadi mohon maaf, ya itu Pak. Izin Mas Oke. Terima kasih sekali. Jadi dari diskusi ini memang saya banyak mendapat ilmu juga, ilmu baru. Jadi setiap diskusi ini ternyata menghasilkan sesuatu yang baru gitu. Terus ini Pak, ini berandai-andai ya, berandai-andai. Jika saja if itu misalnya nanti kedatangan tim dari pusat gitu. Nah terkait dengan produk-produk usaha-usaha ini nanti bisa ini nggak mas? Bisa maksudnya ditampilkan setiap saat gitu. Itu bisa nggak nanti misalnya itu ini misalnya pengen saya yang pengen saya kunjungi sana misalnya, terus ya udah siap ke sana. Terus termasuk tadi yang misalnya ada percontohan yang tadi mangrove multikultur gitu ya, itu bisa nggak nanti misalnya dari pusat datang ke sini terus mau dilihat gitu, bisa pembatasan apa belum siap atau seperti apa? Minta tolong mau dijelaskan mas. Terima kasih Pak Tri. Ini doa sedikit teman-teman, kayaknya moga aja lolos ya. Kalau lolos yang senang sepertinya bukan hanya saya, istri saya dan teman-teman sepertinya, karena akan melihat Muhammad Bangkit yang ganteng lagi. Karena biasanya lapangan tuh pakai kolor, paling senang koloran, ngobrol sampai sore ditambah gitu. Kalau produk-produk ini Bapak, ini bisa dihadirkan setiap saat, kecuali hasil olahan mangrove ya, Bu Ranipen ya. Karena mangrove itu punya masa panennya berbeda. Tapi artinya kita bisa siasati karena ada jenis-jenis mangrove yang lain yang bisa kita manfaatkan. Artinya Bruguera kalau lagi nggak berbuah, kita bisa pakai Soleraceae gitu. Nah, itu bisa jadi shopping produk lah. Terus kalau butuh ke lapangan melihat monokultur yang ada di konservasi, semoga saja datangnya bisa pagi. Jadi, kalau datangnya bisa pagi, perjalanan ke sana 20 menit Pak. Naik perahu jadi pulang pergi itu 40 menit, kalau bisa pagi-pagi bisa ke sana, siangnya kita bisa ngobrol lebih panjang lagi. Tapi kalau teman-teman dikunjungi setiap saat, siap jadi ibu hanya bisa dikunjungi dan ya memang di rumah kerjaannya. Dan insya Allah maksudnya penghasilan kegiatan ini bisa disambi Pak. Karena ngebatik dengan nonton film asli itu lebih menyenangkan kata ibu Pak. Sambil nonton film yang itu lebih menyenangkan, batiknya lebih semangat begitu. Karena ada gregetan-gregetan yang lain begitu. Maka Mbak, insya Allah kalau misal rezeki kami lolos, mungkin tidak hanya saya, mungkin teman-teman juga akan merasa bangga karena hasil kinerja bersama yang tadi ditampilkan adalah hasil kinerja bukan saya sendiri Pak. Itu teman-teman yang, karena saya hanya menghantarkan pintu kemandirian saja. Kalau memang teman-teman sudah mandiri ya rezekinya bisa bareng-bareng ngalir gitu. Tapi insya Allah nggak usah khawatir Pak, karena musim barat udah lama, Januari lahirnya. Musim angin timur di sini nggak berpengaruh, jadi bisa lapangan juga. Semoga sebelum Agustus biasanya ya Pak ya. Karena kan temanya Agustus biasanya naik ke sana gitu biasanya. Ngeten Pak Tri, nggak usah khawatir, insya Allah rezeki akan datang Pak. Baik. Satu lagi nih Mas. Tadi kan batik terus garam itu kan ternyata sudah lama ya. Kalau yang usaha yang 3 tahun terakhir ini Mas, yang baru gitu, dari mungkin selain Bandung Cabuduri ya. Terus itu sama yang kedua itu tadi saya tertarik sama yang semangka, katanya ditambah ya, itu nilainya katanya lebih tinggi daripada itu sendiri. Nah itu bisa diceritakan kayak itu, kenapa bisa lebih tinggi gitu. Oke, terima kasih. Kalau yang usaha sebetulnya kita lagi ngembangin yang menarik adalah madu Bu. Kita rencana madu ya Mas Harto. Tahun ini kalau karena kemarin udah ada donor yang saya sentil-sentil, saya ceritakan kalau mangrove itu madunya itu agak cair, tidak kental karena manisnya itu lebih rendah gulanya, sehingga itu akan lebih bersahabat sama teman-teman yang mengkonsuminya, dan ini akan menjadi menarik karena potensi di sini nggak ada madu,
kita mau melakukan bukan itu. Belum mau melakukan. Terus kalau yang terakhir 3 tahun ya kepiting soka itu salah satunya budidaya kepiting soka, karena melihat tambak pada hancur, terus bioflok Bapak Ibu yang pakai kolam terpal itu dulu kita belajar tuh agak repot Mas Sofyan, karena orang lapangan nggak tahu bakteri Lactobacillus, Nitrobacter, kemudian Bacillus sp untuk mengkombinasi bagaimana caranya dalam terpal itu bisa ada kehidupan. Tapi alhamdulillah kita berhasil panen Pak. Tapi sayangnya itu hanya bertahan 4 tahun karena terpalnya rusak Bu. Terpalnya rusak pas kita agak susah modalnya lagi karena panen itu hanya diuntung, penyusutannya di angka 7 tahun. Ternyata 4 tahun sudah rusak. Jadi ya susah sekali untuk mengembalikan BEP-nya lagi. Kalau yang lain sepertinya ya nanti mau kita usaha pada dunia-dunia yang lain, termasuk perikanan tadi soka, terus kita kalau teman-teman petambak, ngapunten ini hutan sama pesisir tuh hampir kayak perikanan gitu, karena beririsan langsung dengan pesisir gitu. Mungkin nanti kayak udang cakrek pernah kita coba ya Mas Jarto ya, tapi gagal. Udang cakrek itu udang ronggeng Pak. Udang ronggeng yang ditambak kita coba pakai intensif, pakai kolam hampir sama dengan Lactobacillus yang budidaya bioflok, tapi ternyata sifatnya berbeda karena fesesnya berbeda dan kebutuhan kalsium untuk ganti cangkangnya itu sangat jauh lebih besar daripada ikan. Jadi ini masih proses pembelajaran gitu. Jadi Bu Erwina kadang saya mau coba-coba ke teman-teman tuh agak takut jujur. Kalau saya nggak ngalamin dulu, tahu mitigasinya, kalau udah tahu baru tak sebarkan ke teman-teman. Kadang laboratorium ada di sini dulu memang. Jadi selama ini gitu. Budidaya kepiting soka Bu. Soka. Lebih kepada yang rebox datar Pak. Kalau yang apartemen 2 tahun yang lalu kita coba BEP-nya nggak masuk. Kita rebox. Mas Gato mungkin ada buka. Nanti coba kita, kalau Mas Eko-nya nggak tahu datang apa enggak. Kalau enggak kita tetap ke lapangan bisa Bu. Ke Mas Didi bisa. Bisa. Karena agak repot kan ditambah, mungkin nanti kita cek dulu Bu, boleh. Kepiting soka ya? Iya, kepiting soka. Tahun berapa sih Mas itu sebenarnya? Sebenarnya kepiting soka itu pertama kali yang bawa Prof Martani Bu, lama sekali. Cuma teman-teman tuh belum mendapat kesempatan karena baru punya boxnya itu 3 tahun terakhir pas ada program-program. Karena beli boxnya satu itu 15.000 Pak, mahal. Dan minimal satu orang tuh harus punya 10.000 buat ekonomi 1 bulannya dia, biar ketika dipanen boxnya bisa dipakai lagi dan dia nggak nganggur selama fase 15-20 hari tadi. Itu baru dimiliki ya 2 tahun 3 tahun terakhir ini Bu, semenjak adanya donor-donor bisa beli box sendiri lah, mandiri ya, alhamdulillah. Nanti kita bisa cek Bu, harusnya nanti bisa cerita Mas Eko nya, cuma nggak tahu Mas Eko datang sama box makan nggak ini, nasi boxnya apa ini. Terus kalau yang udah tadi Bu ini itu aja ya Bu. Semangka, Angyono atau Kang Haji, monggo Bang cerita Kang Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bapak Hadi Pak Hadi Sukana dari Pulau Gading, Bulakamba Pasar, 12 Kaler, wilayah Barat Jawa. Asli saya domisili di Gerinting jujur Pak, tapi alhamdulillah punya usaha tambak dan lain-lain pas kebenaran dari orang tua temurun ke saya. Pas kebenaran saya lagi nerusin usaha keluarga Bapak, berkaitan tentang semangka gitu. Semangka di pematang tambak itu pas adanya tanaman mangrove di pematang luar biasa hasilnya. Kenapa luar biasa? Jadi tahun berapa itu Pak? Tahun berapa? Kita mulai tanam antara tahun 2023. Setelah saya pelajari, di samping buat nahan abrasi angin barat maupun angin timur yang di pematang itu kan biasanya kan keprol Bu, tanah itu keprol biasanya pas tanah kebenaran enten niki bangka suket niku rumput-rumput liar pun tumbuh dan segala sesuatu alhamdulillah bisa dikondisikan Bapak Ibu. Dan untuk manfaat buat semangka sungguh mantep Bu. Jadi ada simbiosis mutualisme gitu antara semangka sama niku bangka niku. Enggak.
pas kebenaran hama saderengan nempel teng daun semangka niku otomatis kan niki kan bakal kan gugur Bu. Lebih tinggi dari daunnya semangka tersebut. Apa kupu biasanya kupu Bu, yang biangnya itu ulat ya. Telurnya kan biasanya kan nelur di daun bangka dulu, nelur nggak langsung kontak langsung ke semangka, jadi bisa mengurangi risiko penyebaran hama pada semangka Bu. Alhamdulillah yang biasanya tahun-tahun sebelum ada mangrove-nya ngobatnya pakai obat yang jos Amistar dan lain sebagainya lah, bisa disebutin lah. Sekarang sudah pakai obat yang ngecek Bu, yang sebotol ukuran kemasan 500 ml cuman harga 35.000 sampai 100.000 cukup Bu. Ya bisa mengurangi biaya operasional lah paling enggak Bapak Ibu. Boleh pirang ton sih. Ya, untuk penghasilan pematang tambah ukuran berapa meter ya? Kurang lebih 8 meteran gitu kan, ada berapa trek yang satu panjang berapa 100 meter, 2 trek 3 trekan lah. Ya kurang lebih berapa meter persegi itu kurang tahu, nggak pernah ngitung Bu, jujur Bu. Yang penting manja Pak Kulo Pak. Nandur urusan hasil tak Kulo boten kuasa Pak, jujur Pak. Pasrah kalau bisa Pak. Nggih. Tapi alhamdulillah mawon Bu nggih. Nggih, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil baik, isin masalah. Jujur saya per satu siklus gitu ya, per satu siklus ya kurang lebih tak ada berapa 1, 2, 3, 9 pematang kurang lebih berapa 8.000 meter persegi. Satu hektarnya kurang berapa ribu meter. Biasa satu siklus itu bisa dapat 5 sampai 5,5 ton Bu. Kali berapa? Kali itu bisa Bapak Ibu, terima kasih atas terawihipun semuanya, teman-teman dari tim penilai, teman-teman CTK, teman-teman Puslo atau penyuluh hutanan, serta kawan-kawan manuver yang ada di pesisir Pantura Brebes yang telah mereplikasi dan selalu berkomitmen untuk menjaga pelestarian alam bersama Mas Bangkit. Jadi saya tidak banyak yang ingin saya sampaikan, namun saya hanya berpesan pada anak saya. Jadi yang pertama bahwa perjalanan hidup itu tidak segampang yang dibayangkan, itu yang pertama. Sehingga kita nggak boleh mikir, karena kalau kita terlalu banyak mikir ternyata estimasinya tidak sesuai dengan kehendak yang Maha Kuasa, kita bisa stres. Jadi jalani, ikuti prosesnya atau nikmati prosesnya, dan yang terakhir adalah syukuri. Jadi apapun hasilnya itu syukuri. Kemudian saya selalu menyampaikan kepada Mas Bangkit bahwa hidup ini adalah perjalanan. Jadi bukan permainan. Jadi jalani semuanya yang akan kita hadapi dan jangan main-main. Nah, dalam jangan main-main ini dalam tanda kutip ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan, bahwa kepercayaan itu penting. Terus kemudian dukungan dari kawan-kawan itu sangat penting. Kemudian yang paling penting lagi adalah jadilah diri sendiri. Jadi nggak usah mengadopsi bapaknya, nggak usah mengadopsi orang-orang yang sukses yang lain. Sehingga apapun yang dilakukan Mas Bangkit, ini saya hanya bisa melihat, memantau, sekaligus behavior kalau ada sesuatu yang tidak sesuai harapan orang tua. Saya kira itu yang saya tidak bisa menyampaikan banyak, karena Mas Bangkit adalah Mas Bangkit, saya adalah saya. Jadi beliau selalu tak bebaskan untuk menentukan pilihan. Untuk kadang-kadang sering padu Pak, padu karena beda pendapat gitu.
Tapi intinya saling menyadari bahwa fakta ataupun bukti nyata itulah yang kemudian menjadi rujukan bersama. Pesan saya terakhir itu kemarin saya sampaikan bahwa bapakmu akan bangga kalau kamu itu bisa menjadi yang terbaik dan melebihi bapaknya. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya itu yang dapat kami sampaikan, Mas Bagit. Terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi terakhir kayak hening ya.